Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat bergabung di acara Roadshow dan Ngabuburit Climate Innovation Acceleration di Kota Makassar, Kamis 14 Maret 2024. Izinkan saya menyapa para tamu kehormatan yang telah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, yang akan diwakili oleh Dr. Fatur Rahim ST MT selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar. Bapak Profesor Insinyur Suharman Hamzah PhD HSI selaku Sekretaris LPPM Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Siti Halimah Lerekeng selaku Kapus Litbang Natural Heritage and Biodiversity LPPM Universitas Hasanuddin, Bapak Adi Saifullah Putra selaku Founder and CEO Mal Sampah, Bapak Akmal Idrus selaku Founder dan CEO Rapo Indonesia, Bapak Muklas Abrar selaku Business Research Analyst Kala, serta Bapak Diki Ahmad selaku CEO Ekosistem. Dan tentu saja selamat datang kepada para tamu undangan, community partners, perwakilan komunitas dan universitas, serta ekopreneurs yang saya banggakan, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir melalui live streaming Zoom. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas izinnya kita dapat berkumpul di Aula Profesor Matulada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Perkenalkan, saya Rosma Clara Ainun Risaldi, mahasiswi Rekayasa Kehutanan Universitas Hasanuddin selaku MC yang akan menemani acara di akhir sesi pada hari ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang dalam acara Roadshow dan Ngabuburit Climate Innovation Acceleration 2024 di Kota Makassar. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu Climate Innovation Acceleration? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Boleh bilang iya atau enggak ya? Ada yang tahu nggak? Oke, sama aku juga nggak tahu sih. Ya udah, aku kasih tahu ya. Climate Innovation Acceleration merupakan program akselerasi untuk menghubungkan inovasi solusi permasalahan lingkungan dengan kesempatan agar semakin berdampak baik secara aspek lingkungan maupun ekonomi. Climate Innovation Acceleration membuka peluang bagi anak muda, terutama mahasiswa dan pelajar, untuk ambil bagian dalam usaha menghadapi perubahan iklim dan melalui ecopreneurship dan peluang green jobs. Baik, tema yang akan dibawakan Climate Innovation Acceleration di tahun ini adalah Building Climate Tech Ecosystem to Accelerate Ecopreneur in Reaching ENDC Target by 2030. Sedangkan tema untuk acara kita hari ini adalah Inovasi Lokal Hadapi Krisis Iklim Global. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Agenda pada hari ini akan dimulai dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan pidato oleh inisiator, penyerahan token of appreciation, talk show, climate quiz, penutupan, foto bersama, dan closing. Kami ingatkan kembali pada acara ini akan ada challenge yang bisa para hadirin ikuti, yaitu Instastory Challenge. Jadi, para hadirin baik yang hadir secara offline maupun online diperkenankan untuk membagikan momen menarik hari ini melalui akun Instagram masing-masing dengan hashtag
percaya Ekopreneur, dan tag akun Instagram @ekosistem. Karena akan ada hadiah menarik dari ekosistem di akhir sesi bagi para pemenang terpilih. Bapak Ibu undangan, serta para hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam doa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, dimohon para hadirin agar berdiri sejenak dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Wali Kota Makassar yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Fatur Rahim, STMT, selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf Pak Prof dan adik-adik sekalian, saya punya kena suara tadi pagi juga. Tapi semangat kita tetap untuk climate change ya. Izinkan sebelumnya saya juga menyampaikan salam dari Bapak Wali Kota kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati juga Prof. Suharman Hamzah, Sekretaris LPM Universitas Hasanuddin. Ibu Dr. Siti Halimah, Kepala Puslitbang. Diki Ahmad, Muhlis Abrar,
Adi Saifullah Putra, founder, Akmal Idrus, founder CEO Rapo Indonesia. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota. Seharusnya, seyogianya, dan beliau sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang demikian. Namun ada kegiatan kenegaraan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan yang harus kita lakukan hari ini, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Dan juga ikut reunian di kampus kita, kampus Merah tercinta ini. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan hari ini, roadshow program Climate Innovation Acceleration dengan tema inovasi lokal dan krisis iklim global. Potensi perubahan iklim di dunia begitu nyata. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian Paris tentang perubahan iklim di markas PBB New York, Amerika Serikat tahun 2016. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental menghadapi perubahan iklim. Komitmen tersebut dinyatakan melalui National Determined Contribution untuk periode 2020-2030. Dalam NDC tersebut, negara mengkomunikasikan tindakan aksi yang akan diambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, reduce their greenhouse gas emission, guna mencapai tujuan perjanjian Paris serta pembangunan ketahanan yang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, build resilience to adapt to the impact of climate change. Kondisi saat ini sudah menghadapi permasalahan yang diantaranya kekeringan, kebakaran, dan lain sebagainya. Resiko bencana terjadi akibat kenaikan panas suhu bumi. Dilaporkan BBC, pemanasan global periode 2023-2024 mencapai 1,52 derajat Celcius. Hal itu melampaui ambang batas 1,5 dalam kurun waktu 1 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara-saudara mahasiswa, pemerintah Kota Makassar, kegiatan-kegiatan yang demikian ini sering menjadi kebiasaan, menjadi tradisi kami juga, bagaimana menurunkan gas emisi. Bahkan pemerintah Kota Makassar dengan dipimpin oleh Bapak Wali Kota, memang kita punya tagline yang Resilience City, Low Carbon City. Jadi hampir setiap saat dalam setiap minggu kita mengikuti kegiatan yang memang kegiatan yang merupakan inovasi juga dari pemerintah kota, juga merupakan program dari nasional. Saya kira dengan adanya program ini makin mempertajam. Tadi saya diskusi kecil dengan Ibu, kiranya ini menjadi satu kesimpulan nanti bagaimana penanganan Kota Makassar. Sebelum saya sampaikan beberapa kiat-kiat yang kita lakukan untuk kota kita tercinta. Namun dari ini kan di 7 tempat di universitas yang ya terkemuka lah untuk Indonesia. Kiranya ini menjadi satu kesimpulan nanti. Kalau untuk yang kita lakukan di sini ada kesimpulan bagaimana menangani untuk lokalan kita di kota atau di Sulawesi Selatan. Tetapi setelah 7 ini nanti akan ada, kiranya ada satu pertemuan bagaimana penanganan Indonesia sesuai dengan karakter tiap wilayah. Misalnya penanganan mungkin di Bandung dengan iklim yang agak lumayan daripada kita, beda dengan yang dilakukan di Kota Makassar. Apalagi di Indonesia bagian timur ke sana lebih mungkin ada perlakuan khusus terhadap itu. Beberapa kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan pemerintah kota dari sektor pendidikan, solar energy, electric vehicle, lorong wisata, PSEL yang insya Allah kita bangun ini merupakan satu bukti bahwa pemerintah Kota Makassar dalam hal ini menyambut dan juga menjaga kondisi itu tetap sesuai dengan perjanjian yang kita lakukan di perjanjian dunia tersebut. Iklim kita tetap bagaimana kita bisa menstabilkan
kiat-kiat tetap kita lakukan. Nah inilah mungkin dengan Unhas juga dengan beberapa stakeholder lain dalam pendidikan merupakan satu edukasi yang khusus buat anak-anak sekolah di Kota Makassar dalam pendidikan Jagai Anata dan juga smart class. Itu kita lakukan hibridasi pendidikan. Digitalisasi juga membantu untuk bagaimana mempercepat tidak terjadinya polusi udara. Solar energy pun sejumlah sekolah atau kantor puskesmas sudah beralih ke energi matahari. Electric mesin, bus sekolah, Dotorota, Como, mobil dinas akan diarahkan kepada mesin yang lorong wisata. Saya kira ini menjadi ikon khusus juga dari Kota Makassar, sudah mendunia. Bahkan di sini kita dari LA, dari lorong-lorong kecil kita ciptakan bagaimana sampai kondisi iklim yang baik, bukan cuma lingkungan secara menyeluruh. Salah satu sektor adalah lingkungan. Mungkin tiap lorong yang didatangi kita lihat sekarang pertumbuhan lorong itu sudah makin agak hijau sedikit, agak hijau, bahkan bersih. Juga penataan perumahan permukiman berupa kawasan yang alhamdulillah Makassar ini selalu mendapat sampel kerjasama dengan IDB juga. Kita dengan Haiti adalah 2 sampel penanganan permukiman kumuh yang mana juga mereduksi gas emisi dan low carbon itu. Jadi secara menyeluruh itu yang tadi kenapa saya mengatakan harus ada satu kesimpulan untuk Indonesia. Penanganan untuk wilayah-wilayah tertentu ini begini, harus begini. Inilah nanti hasil daripada apa yang kita akan bahas sebentar. PSEL, industri olah sampah 1000 ton per hari jadi 2 energi listrik remaining TPA 10 tahun menjadi taman kota. Jadi banyak perubahan. Bahkan sekarang di insya Allah beberapa program juga hampir semua bangunan yang ada di pemerintah kota kita sudah terapkan juga green building atau menghindari gas rumah kaca tersebut. Dalam kaitan dengan percepatan program inovasi, jadi memang tiap-tiap instansi yang ada di pemerintah Kota Makassar diwajibkan melakukan inovasi masing-masing. Salah satu poin penilai daripada keberhasilan inovasi ini adalah bagaimana juga dinas bisa meredus gas emisi dan juga bagaimana menciptakan resiliensi kota yang punya daya tahan yang kuat terhadap segalanya ya. Kalau resiliensi punya daya tahan dan keseluruhan, jadi menyeluruh selain penanganan gas emisi. Dalam kaitannya dengan percepatan program inovasi iklim, pemerintah Kota Makassar terus mendorong hadirnya inovasi-inovasi baru. Peran serta semua stakeholder, saya kira di sini saatnya dan mungkin sudah terjadi juga, dan dengan adanya kegiatan hari ini lebih memperkuat kita bahwa kecintaan kita terhadap lingkungan itu bagaimana kita menciptakan mereduksi karbon yang rendah dan kota yang daya tahan tinggi. Inilah akan bahas sebentar. Walaupun sebenarnya sudah akan pernah kita lakukan penajaman terhadap apa yang akan kita lakukan ini, makin memperkuat dengan data-data yang ada pada BBC bahwa 1,52 itu sudah lebih dari ambang batas yang sudah menjadi perjanjian kita di Paris. Inovasi-inovasi baru dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang menghadirkan teknologi sederhana ramah lingkungan, kemudian dalam instalasi berperawatan menjadi kebutuhan masyarakat saat ini dapat hadir dari pemikiran-pemikiran berbasis kampus. Kreasi-kreasi cerdas, sederhana dan mudah diimplementasikan diharapkan tumbuh dari generasi muda. Kami pemerintah Kota Makassar sangat mendukung inisiatif Climate Innovation Acceleration dalam bentuk roadshow Climate Innovation Acceleration yang menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu dari 7 pelaksana percepatan inovasi iklim dengan melibatkan 3.000 mahasiswa
300 startup climate tech, dan juga 15 universitas di 7 kota besar di Indonesia. Dengan mendorong peningkatan kesadaran mahasiswa tentang perubahan iklim, mengumumkan potensi talenta inovasi, akselerasi bisnis, inovasi teknologi iklim, maka kita berharap terwujudnya percepatan Kota Makassar menjadi kota resilient terhadap perubahan iklim. Semoga hal-hal yang baik ini dapat dilaksanakan di Kota Makassar dan terwujud, dan bahkan menjadi contoh untuk, bukan cuma contoh untuk di Makassar, jadikanlah apa yang hasilnya sebentar menjadi contoh penanganan iklim untuk berskala dunia, sehingga karena kita dunia nanti. Salam hormat kami juga dari Bapak Wali Kota. Beliau sangat menghargai apa yang menjadi inisiatif daripada kegiatan ini, dan juga terutama kecintaan beliau terhadap mahasiswa dengan tumbuhnya benih-benih, bibit-bibit generasi ke depan yang mencintai lingkungan, menjadi pemimpin-pemimpin ke depan di skala kota, nasional, dan bahkan skala dunia hadir dari tempat ini, insya Allah. Saya kira dengan mencintai lingkungan, kita menjadi kota yang sangat mempunyai daya tahan yang kuat terhadap resilient, yang kuat terhadap resilient city, bahkan low carbon city. Tagline Kota Makassar ini juga seirama dengan jalannya kegiatan-kegiatan ini. Semoga upaya yang kita lakukan dapat menjadi jalan kebaikan guna mewujudkan resilient city dan low carbon city. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahim yang telah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Insinyur Suharman Hamzah, PhD HSI selaku Sekretaris LPPM Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya. Yang saya hormati, ini senior saya ini, Kanda Dr. Fatur Rahim. Beliau yang ospek saya dulu di Fakultas Teknik Unhas. Sekarang beliau diamanahkan sebagai asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan di pemerintah Kota Makassar. Selamat kembali ke kampus, Anda Fatur. Kemudian yang saya hormati Bu Dr. Halimah, Kapuslitbang. Ini Puslitbang yang paling susah disebut di LPPM Unhas karena tidak bisa dibahasa Indonesiakan, sehingga Puslitbangnya itu Natural Heritage and Biodiversity, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan sering salah soalnya, jadi lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris saja, ya. Dan Puslitbang, ya, itu Puslitbang itu pusat penelitian dan pengembangan, bukan pusat sulit berkembang. Itu banyak yang mengistilahkan dulu itu Puslitbang. Jadi Puslitbang itu harapannya kita dari sekalian adalah itu merupakan tempat untuk penelitian, kemudian untuk mengembangkan hal-hal seperti yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira itu salah satu fungsi utama dari kehadiran pusat penelitian di Hasanuddin. Kemudian adik-adik saya dari ekosistem, ya. Kemudian dari Mall Sampah, kemudian dari Rapo Indonesia dan dari Kala Group, ya. Ini mas-mas semua ini adik-adik saya semua, ya, sekalian. Selamat datang di Universitas Hasanuddin, dan tentu yang saya banggakan, saya cintai adik-adik saya mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Saya masih menggunakan kalimat adik-adik, ya, karena
anak saya yang paling tua itu belum kuliah, sehingga wajar kalau saya masih memanggil adik buat adik-adik sekalian ya. Jadi bukan berarti tidak mau dikatakan senior, tapi memang karena anak saya masih SMA kelas 1 yang paling tua, sehingga masih belum berani, belum pede memanggil anak-anak kepada mahasiswa ya. Baik, yang pertama tentu saya mengapresiasi kerjasama ini yang dilakukan oleh Puslitbang Natural Heritage and Biodiversity dan teman-teman dari adik-adik saya dari ekosistem ya, kemudian para narasumber yang hadir pada hari ini. Tentu kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting, apapun bentuknya, entah itu masih sebatas diskusi atau masih sebatas talkshow dan sebagainya. Karena kenapa adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara climate change itu bukan sesuatu yang kalau dulu mungkin di zaman saya dengan Pak Fatur itu masih ya, kita masih membayangkan climate change itu seperti apa ya kira-kira bentuknya ya. Kita masih membayangkan, oh kalau climate change itu baru sebatas bahwa nanti suatu saat bumi akan penuh dengan manusia sehingga nanti semua terisi sampai panas ya. Ternyata kan tidak hanya seperti itu yang kita bayangkan zaman saya dulu, misalnya kuliah misalnya ya. Ternyata climate change itu datang lebih cepat dan tidak memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir panjang apa yang harus kita lakukan. Saya kira climate change pengaruhnya itu adik-adik sekalian sudah rasakan sampai pada hari ini ya. Di ruangan ini saja saya kira ini ruangan didesain dulu untuk kapasitas sekian ya. Sekarang kan tidak mungkin dengan kapasitas awal itu akan sesuai. Karena itu semua sudah berpengaruh dengan climate change. Ini pelajaran paling penting yang saya sampaikan adik sekalian. Kalau zaman saya kuliah dulu dengan Pak Fatur itu yang namanya ruangan itu nggak pernah ada AC sama kipas angin pun tidak ada itu di ruang kuliah kita dulu ya Pak Fatur ya. Kalau sekarang saya kira bukan manja dan sebagainya. Anak-anak zaman sekarang kalau tidak dikasih kipas angin minimal AC dalam ruangannya udah nggak ada yang mau belajar, ya kan? Ya anak saya yang SMA itu karena tidak ada ininya patungan mereka beli AC untuk dipasang di kelasnya. Itu artinya apa? Itu sudah bukan bahasa bahwa AC itu kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya. Itu kebutuhan wajib yang harus ada. Sama dulu ketika kita membayangkan, ketika kita hanya mengatakan bahwa 3 kebutuhan pokok manusia, papan, sandang, dan pangan. Kalau sekarang kan kalau 3-nya itu udah lewat rasanya ya. Yang kebutuhan sekarang kalau nggak ada HP, selesai kan kita ya. Kalau nggak ada HP, selesailah kita ini. Kemudian nggak ada sumber listrik dan sebagainya ya. Kalau zaman dulu orang tua kita mungkin masih pakai ini dan sebagainya, masih ini. Nah, itulah kondisi-kondisi yang tidak bisa kita nafikan adik sekalian ya. Sesuatu itu ya fitrahnya akan seperti itu ya. Semakin banyak manusia di muka bumi ini pengguna energi semakin besar, ya konsekuensinya ya seperti yang kita rasakan sekarang kira-kira ya. Mungkin dulu tidak ada yang membayangkan bahwa selebar apapun jalan dibuat di Makassar ini tidak akan pernah macet ya Bapak sekalian ya. Nggak usah jauh-jauh, nanti habis acara ini adik-adik sekalian keluar ke pintu 1, percaya saya bahwa Anda akan melewati pintu 1 dalam waktu 1 jam baru bisa keluar dari kampus ini. Itu kondisi real yang kita harus terima dengan kondisi sekarang. Karena kenapa? 1, mobil sudah terlalu murah dibandingkan harga yang dulu harusnya ada. Kemudian konsumsi bahan bakar, ya kan? Ya. Sekarang ada nggak yang mau pakai mobil tidak mau pakai AC? Nggak ada. Ya, itu konsekuensinya yang harus kita terima, bahwa perkembangan teknologi konsekuensinya ada di ujung satunya adalah ya, kalau pemerintah kita bicara hilirisasi, ingat di ujung satunya hulunya pasti ada yang rusak. Percaya saya. Ya ini ilmu pengetahuan yang bicara ya. Kita tidak mengatakan bahwa hilirisasi itu tidak penting, tapi sekali kita membuat hilirisasi mohon dipertimbangkan hulunya seperti apa. Itu juga harus kita perhatikan dari kendaraan, dari apa dan sebagainya. Kalau orang mengatakan sekarang global warming, kalau saya bukan global warming rasanya sekarang ini, global boiling. Ya kalau global warming masih pemanasan global kan. Kalau sekarang kita rasa sudah pendidihan global. Ya kalau ada sekalian jalan sekarang di Makassar ini, saya nggak yakin anak-anak zaman sekarang ini antar satu fakultas ke fakultas masih mau jalan kaki. Begitu panasnya sekarang kan. Percaya nggak? Kalau masih mau jalan kaki, mungkin dari satu agro kompleks kan ya, mungkin dari pertanian ke kehutanan atau dari sastra ke ekonomi mungkin masih mau jalan ya.
Tapi kalau dari sini mau ke masjid depan, ya, dari aula Matulada ini ke masjid depan itu, ya nggak yakin saya adik-adik sekalian masih mau jalan kaki. Pasti pinjam motor kan, minimal suruh bonceng temannya atau Grab. Nah ini juga masalah ini. Kemajuan teknologi, ada Grab dan sebagainya. Ya kalau adik-adik sekalian ada di parkiran di sini, mungkin bagi adik-adik yang baru ke UNHAS, di parkiran itu sekarang bukan banyakkan mobil pegawai sama dosen loh. Yang banyak di situ itu mobil Grab, Maxim, apalagi Gojek. Ya saya takut salah kalau tidak menyebut semuanya, ya saya diprotes, saya kira saya kampanye cuma pakai Grab sama Gojek. Nah, itu ada semua di sekitar situ. Nah, itu artinya apa adik sekalian? Teknologi di satu sisi itu akan memudahkan kita, tapi jangan pernah terlena bahwa dengan teknologi itu semuanya menjadi lebih sederhana. Ya sederhana dalam konteks kita lebih move on-nya lebih gampang. Tapi dari sisi lain itu harus kita perhitungkan. Nah makanya saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, Climate Innovation Acceleration itu penting dilakukan. Karena tidak bisa kita mengatakan bahwa untuk bicara climate change itu tugasnya pemerintah provinsi, tugasnya pemerintah pusat, tugasnya pemerintah kota misalnya, nggak bisa lagi. Kita sebagai masyarakat umum, event itu adalah mahasiswa, itu harus berpartisipasi ya dari sekalian. Apapun bentuk partisipasi dari sekalian dalam terkait konteks ekopreneur dan sebagainya itu memang tidak bisa dihindarkan lagi. Apapun kontribusi kita, kecil besarnya itu sangat berpengaruh kepada iklim. Ingat, global warming itu tidak dilihat dari berapa kali kita melakukan misalnya pemadaman apa itu istilahnya ya, kita bisa bikin listrik dipadamkan per satu berapa, itu efeknya besar loh. Ya, mungkin kita tidak merasakan secara langsung, tapi secara kumulatif kemudian kalau semua gerakan-gerakan itu simultan kita lakukan, maka proses-proses mengadaptasi terhadap ini ya harus tetap kita lakukan. Ya, jangan kita hanya mengatakan bahwa ini kan urusannya pemerintah, ini urusannya kampus, urusannya akademisi harus bersuara terkait ini, tapi sebagai mahasiswa misalnya apa bentuk kontribusi kita terhadap iklim itu? Satu, kontribusi kita misalnya ya, itu kan di HP itu sekarang bisa kelihatan lah ya berapa jam Anda melihat HP Anda dalam satu hari, itu bisa dicek kan, bisa ya, berapa kali Anda menatap layar Anda itu, layar HP Anda itu dalam satu hari, berapa jam kira-kira efektifnya kalau ada di sekalian pernah ngetes? 7 jam sehari, 8 ya, berarti sepertiga dari hidup Anda dalam satu hari Anda habiskan di sini. Nah coba nanti mulai kurangi, itu dampaknya ada, pasti ada. Nggak percaya, coba aja nanti lihat. Pemakaian listrik dari sini tuh sangat mempengaruhi. Ya kalau kita bicara di orang elektro ya, elektrifikasi kemudian sensor dan semua itu sangat berpengaruh terhadap global iklim. Semua itu ada pengaruhnya ya. Jadi hal-hal kecil itu bisa sangat berkontribusi pada apa yang kita lakukan dalam mengurangi dampak dari climate change ini. Jadi climate change ini nggak bisa dilawan, ada di sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang nggak bisa dilawan. Kita harus mengadaptasi sambil terus melakukan perbaikan yang kira-kira itu bisa memberi sumbangsi terhadap penurunan suhu. Ya kan banyak ya. Kalau misalnya kita terbiasa menyalakan listrik semaksimal yang kita mau, ya terutama yang tinggal di kos-kosan kan ya misalnya ya, karena mungkin karena mungkin sempit, akhirnya harus pakai kipas angin terus menerus, pakai listrik, ya kan? Ya itu yang harus kita. Saya kira banyak sekarang pandu, apalagi ada ekopreneur ya, sudah entrepreneur pakai eco lagi, ya itu kan dua hal yang luar biasa. Ya, kita ini kan masih sangat apa istilahnya anak muda sekarang itu ya, ikut-ikutan itu apa ya, follower banget kan ya. Orang bawa apa namanya, awal-awalnya orang bawa ini tumbler, semua orang bikin tumbler ya, semua ini bawa ini bikin. Tapi apa kekurangan kita? Kekurangan kita satu-satunya orang Indonesia adalah konsistensi, ya kan? Kalau lagu di launching hari ini, besok semua ikut, 1 minggu kemudian lupa, ya kan? Gitu. Nah, katanya nggak apa-apa Pak, itu kan biar yang penjual apa namanya, mohon maaf, yang pemulung botolan tetap bisa hidup dengan ya. Itu kan urusan lain kalau itu yang kita mau hitung semua ya.
Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah tekad kita untuk berkontribusi apapun bentuknya, sekecil apapun. Kalau sudah bicara global warming atau climate change itu tidak membutuhkan jumlah besar, tapi kontribusi sehari-hari kita itu akan sangat berpengaruh terhadap konteks seperti yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin kita hari ini hanya berdiskusi, tapi setidaknya itu bisa melahirkan berbagai macam gagasan, berbagai macam usaha, berbagai macam perilaku yang kemudian bisa merubah sistem berpikir kita, kemudian kita bisa menerapkan ke lingkungan sekitar dan sebagainya. Kan itu yang paling penting ya. Ya, karena mahasiswa itu kan selalu berada pada posisi yang diuntungkan. Kenapa saya mengatakan mahasiswa selalu diuntungkan? Kalau mahasiswa salah itu masih orang maklum, ya. Tapi kalau dosen salah itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau mahasiswa salah masih memungkinkan, sehingga berbuatlah kesalahan banyak sehingga Anda punya pengalaman yang benar, kan gitu ya. Saya tidak mengajak Anda demo dan semuanya, bukan. Tapi dengan berbuat Anda tahu bahwa Anda salah, Anda benar, ya. Sehingga memperbanyak berbuat itu membuat Anda punya pengalaman yang berharga untuk kemudian kita berkontribusi lebih nyata, ya. Ya, sama dengan sampaikan Pak Fatur tadi, itu kan kontribusi pemerintah dengan program-programnya kan sangat banyak dilakukan di Pemda, di Pemkot Makassar, dan itu perlu kita apresiasi. Dan tentu mari kita bersinergi, tidak dalam konteks siapa yang diuntungkan, siapa yang yang memperoleh penghargaan dan semuanya, bukan di situ masalahnya kalau saya. Karena kontribusi kita itu ada pada di mana kita berpihak, kan seperti itu ya. Kalimat-kalimat mahasiswa kan di situ kan, kalau mau demo kan di mana kamu berpihak, nah kan gitu. Nah sekarang mari kita berpihak pada apa yang kita yakui bisa memberi kontribusi pada hal-hal yang sifatnya sangat sederhana, ya. Climate change itu bukan sesuatu yang harus dibayangkan sangat berat dilakukan sampai kemudian harus berpikir panjang, enggak kok, ya. Mulailah dari diri Anda, mulai dari keluarga Anda, mulai dari di rumah Anda, di kos Anda pun, ya, di tempat kerja dan sebagainya. Ya, kalau melihat ruangan misalnya, ya, kalau melihat ruangan kuliah, setelah ruang kuliah Anda orang terakhir dan Anda mematikan lampu, itu adalah satu bentuk kontribusi besar terhadap penurunan suhu di muka bumi ini. Karena satu dikali berapa kan jadinya besar, ya, asal jangan dikali 0, karena kali 1 itu semakin banyak, tapi kali 0 itu yang tidak memungkinkan. Oke? Nah, mari kita berkomitmen sama-sama ada di sekalian, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, bahwa kontribusi kita untuk climate change dan global warming itu bukan sesuatu yang susah. Sepanjang kita mau, bisa kita lakukan. Kita lewat depan ruangan ini misalnya ada sampah dan sebagainya, kita kumpulkan menjadi satu, kemudian dipilah dan sebagainya. Itulah bentuk kontribusi yang kecil, artinya mungkin di mata orang, tapi kontribusinya besar pada dunia kita. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kanda Fatur atas kehadirannya di tempat ini, di tengah kesibukan beliau masih sempat menghadiri acara di kampus kita tercinta. Kemudian Bu Halimah dan tim, dan adik-adik saya dari ekosistem, kemudian dari Mall Sampah, Rapo, kemudian dari Kala Group. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kira hal-hal seperti ini harus kita tingkatkan, kita lanjutkan di kemudian hari. Semoga itu bisa mengembangkan jiwa kepedulian, kemudian jiwa entrepreneur bisa kita lahirkan dari hal-hal yang seperti itu. Saya kira banyak pelajaran memberi kita gambaran bahwa anak muda pun bisa maju lebih cepat dari yang kita bayangkan, ya. Banyak startup yang lahir dari generasi-generasi muda, anak-anak kampus yang kemudian menjadi besar dan bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia secara umum dan tentu kepada dunia secara luas terkait dengan global. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Suharman Hamzah yang telah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi program Climate Innovation Acceleration yang akan dibawakan oleh Bapak Diki Ahmad selaku COO Ekosistem. Kepada Bapak kami persilahkan.
Yang terhormat Dr. Fatur Rahim STMT sebagai Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar. Yang terhormat Profesor Insinyur Suharman Hamzah, PhD Eng HSE, Sekretaris LPPM Universitas Hasanuddin. Yang terhormat juga Ibu Dr. Siti Halimah Larekeng, SPMP sebagai Kepala Puslitbang Natural Heritage and Biodiversity LPPM Universitas Hasanuddin, serta rekan-rekan pembicara talk show hari ini ada Pak Muklas Abrar dari Kala, lalu Pak Adi Saifullah Putra dari Mall Sampah, dan yang terakhir Pak Akmal Idrus selaku founder dan CEO Rapo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bandara Hasanuddin saya kaget karena ternyata ketinggalan ikat pinggang. Jadi gawat, saya harus presentasi di depan rekan-rekan semua dengan celana yang kedodoran. Itu menghantui saya sampai akhirnya tiba di Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian buru-buru ke toko pakaian membeli ikat pinggang, dan cukup amazed karena di kasirnya itu sudah dituliskan tidak menyediakan kantong kresek satu kali. Lalu bersama teman-teman dari ekosistem kita menginap dari hari Senin pagi untuk membeli kebutuhan kita ke minimarket. Pas mau bayar itu tidak disediakan kantong plastik 2 kali. Itu sudah experience yang sebetulnya sudah implementatif sebagai kota dengan misi kota dunia untuk low carbon, bukan lagi sebagai misi tapi sudah diimplementasikan. Jadi luar biasa. Makassar ini kota kelima yang kami kunjungi dalam rangkaian roadshow Climate Innovation Acceleration dengan peserta yang mungkin salah satu paling banyak hari ini. Iya. Kurang lebih ada 200 pendaftar secara offline dan 100 sampai 150 ya mungkin secara daring, yang tantangannya tidak hanya siang-siang tapi juga minggu pertama bulan puasa. Ini enaknya harusnya jam segini itu jam rawan yang harusnya kita nongkrong-nongkrong di Jalan Kayu. Kalau saya lewat di depan itu adem banget kayaknya. Mungkin lebih enak menghabiskan hari ngabuburit di sana gitu ya, sampai waktu berbuka. Tapi luar biasa teman-teman tidak hadir ke sini karena antusiasme untuk kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan global boiling kalau tadi kata Prof. Seperti itu. Jadi bukan global warming lagi. Nah, izin Pak, Bu, dan hadirin sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang di online, maaf. Saya ingin menjelaskan tentang Climate Innovation Acceleration secara singkat. Mungkin bisa dibantu untuk slide presentasinya. Apa sih sebetulnya program ini tuh apa gitu. Tadi menurut Pak Fatur bagus nih, 7 kota disatuin lagi, terus dibuat kompetisi, terus diimplementasikan di kota masing-masing. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Ini objektif dari program Climate Innovation Acceleration dengan tema yaitu inovasi lokal hadapi krisis iklim global. Sebelum ke sana, Makassar hari ini memang panas sekali bagi saya yang tinggal di Bandung Pak. cukup lumayan lah panas gitu ya. Terus saya chattingan dengan orang rumah. Pagi tadi hujan, barusan hujan, barusan lagi hujan gitu. Jadi kok kontras ya, satu wilayah negara Indonesia tapi ada yang kering, panas sekali, ada yang hujan. Bahkan 2 hari sebelumnya di Semarang banjir karena cuaca buruk yang kemudian meningkatkan volume air di pantai pesisir utara. 2 minggu sebelumnya terjadi angin yang cukup besar di Bandung tengah-tengah dengan skala yang mungkin kalau tidak salah F1 atau F2 yang hanya terjadi di negara subtropis. Ini terjadi di Indonesia.
yang dari rekan-rekan BRIN menyebutnya mungkin ini tornado. Harusnya tidak terjadi di Indonesia. Apakah krisis iklim ini nyata? It happens gitu. Nah, nextnya Mas, kami sebagai organizer sebetulnya tergabung di Greeneration Group, yaitu organisasi atau entitas. Ada yayasannya, ada PT-nya, dan mungkin ada inovasi-inovasinya. Dimulai dari sama, seperti teman-teman dari kampus, nongkrong 2005, kemudian bikin yuk sesuatu, waktu itu ngumpulin kertas bekas aja, ngumpulin plastik-plastik aja yang kemudian berubah dan berkembang hingga hari ini. Salah satunya adalah ekosistem, kami adalah venture builder, yaitu satu entity yang mengembangkan atau mendorong ecopreneurs di Indonesia untuk mengatasi masalah atau tantangan iklim. Jadi kami ingin bersama-sama dengan ecopreneurs untuk mengatasi tantangan iklim ini melalui inovasi dan solusi yang outputnya adalah produk dan jasa. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ini tentu berangkat dari problemnya seperti yang rekan-rekan tahu, krisis iklim nyata terjadi, tapi yang kita soroti adalah kerugian secara nilai ekonomi. Jadi sebetulnya kerugian nilai ekonomi ini kalau krisis iklimnya tidak terjadi atau minimal terkurangi, itu bisa disubstitusikan kepada sektor-sektor yang lain gitu ya. Jadi kerugian ekonomi ini bisa diminimalisir dan kemudian bisa kita substitusikan ke sektor-sektor yang lain. Ini dari problemnya. Jadi why-nya apa? Karena ada tadi mungkin kata Pak Prof, jadi meminjam istilah global boiling, jadi bukan global warming lagi, ini harus kita tangani bersama-sama. Selanjutnya, dan sasaran kami adalah anak muda, anak muda yang seusia dengan saya mungkin gitu. Nah, ada beberapa fenomena yang sebelumnya sempat ramai, yaitu Pandawara Group yang sekelompok anak muda tiba-tiba bersihkan sungai yang kotor dan tiba-tiba viral. Terus yang di bawahnya itu ada Mbak Melati dari Bali yang menjadi perwakilan Indonesia untuk gelaran-gelaran levelnya global. Yang topiknya adalah membicarakan tentang lingkungan. Artinya anak muda ini menjadi sorotan. Dari survei yang kita coba lakukan, 82% memang dari generasi muda itu sudah aware terhadap isu lingkungan. Salah satu buktinya adalah ruangan ini penuh. Jadi di saat bulan puasa, awal-awal bulan puasa tapi penuh untuk acara semacam ini gitu. Jadi ini Makassar ini salah satu yang paling ramai di kota yang kami kunjungi. Dan juga mungkin dari metrik-metrik yang lain, intinya anak muda ini menjadi sangat tergerak dan akan menjadi pionir untuk mengakselerasi upaya-upaya inovasi tantangan iklim ke depannya. Selanjutnya, dari anak muda ini, kemudian kita melakukan survei yang lain di entrepreneurship-nya. Di entrepreneurship-nya ini juga cukup banyak tantangan. Salah satunya adalah akses ke metodologi, akses ke market, dan akses to capital. Ini ada beberapa yang kita lakukan survei ke ecopreneurs di Indonesia. Intinya masih banyak tantangan-tantangan yang terjadi di entrepreneurship plus ecopreneurship. Selanjutnya, hanya di Climate Innovation Acceleration ini adalah gelaran yang ketiga. Jadi mungkin mudah-mudahan setiap tahun kita ingin menggelar seperti ini. Dari 3 kali yang kita gelar, itu sudah punya sebaran yang cukup banyak di seluruh Indonesia, khususnya untuk teman-teman di ecopreneurs-nya. Selain dari ecopreneurs itu ada juga accelerator yang lain, dan juga mungkin enabler serta beberapa sponsor yang cukup concern untuk support teman-teman ecopreneurs ini di Indonesia. Jadi harapan kami sebaran ini makin menyebar, salah satunya di Indonesia bagian selatan dengan motornya adalah Kota Makassar, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah, Climate Innovation Acceleration untuk tahun ini kita menargetkan 2 level. Satu level pertama adalah high school and university student,
yang punya ideation, yang masih punya pre-MVP product, dan level berikutnya adalah early stage level. Jadi yang sudah punya produk, yang sudah punya traction. Jadi buat teman-teman yang masuk ke dua level ini, silakan untuk ngecek di website kami untuk ikutan acceleration ini, programnya seperti apa, dan nanti akhirnya akan ada dana hibah yang diberikan kepada selected entity. Selanjutnya, ini tim mungkin mungkin teman-teman sudah banyak paham tentang SDGs, di skip aja. Nah, ini ada opportunity, yaitu kita menyediakan pendanaan sekitar 375 juta untuk 15 startup yang terpilih. Selain itu ada juga pendanaan lain untuk university level yang terpilih. 5 university level dan high school level dengan total 75 juta. Jadi bisa digunakan untuk teman-teman untuk mengembangkan idenya dan pre-MVP produknya. Ada 7 kota, ini kota kelima, nanti kita akan lanjut ke Bandung dan nanti diakhiri di Jakarta dengan kurang lebih 50 kampus yang terlibat. Jadi Makassar pusatnya atau kita gelarnya di Unhas, tapi ada teman-teman dari luar Unhas yang juga hadir hari ini dengan 30 climate tech startup dan 20 komunitas dan kepemudaan. Selanjutnya, ini partners kami, dan untuk lebih jelasnya mungkin akan coba kami tampilkan video singkat tentang Climate Innovation Acceleration. Ya, seharusnya ini ada voice-nya, tapi kurang lebih ini adalah teman-teman dari Carbon Ethics, satu startup yang dasarnya berawal dari kampus juga. Mereka membuat Carbon Innovators atau carbon credit, di mana perusahaan-perusahaan sebagai kliennya meng-hire Carbon Ethics. Lalu kemudian ada Biki dari IPB, ini sama juga dari kampus, idenya bersama suaminya Mas Hafid membuat satu formula untuk memperpanjang usia buah dan tanaman melalui bahan-bahan yang sangat natural, yaitu dari cangkang kulit udang difermentasikan kemudian jadi cairan yang memperpanjang usia display dari buah dan sayur. Nah, ini inovasi-inovasi yang tentunya hadirnya dari kampus. Jadi inovasi ini perlu kita dorong, perlu kita support bersama-sama, salah satunya melalui program Climate Innovation Acceleration ini. Ya, itulah video singkatnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi next Carbon Ethic, next Biki, dan next Mall Sampah, next dari Rapo, dan juga teman-teman yang lain, ecopreneurs lain, silahkan klik di websitenya ekosistem ekoxyztem.com. Di sana ada informasi tentang gimana sih cara daftar untuk Climate Innovation Acceleration tahun ini. Jadi
Setelah Makassar, kemudian kita akan ke Bandung roadshow dan nanti ditutup di Jakarta, dan nanti kita masih akan tetap membuka submission untuk ide-ide dan proposal-proposal dari teman-teman di seluruh Indonesia. Gitu. Kurang lebih dari saya seperti itu presentasinya, penjelasan tentang Climate Innovation Acceleration. Nanti tentang ecopreneurs dan lain-lain akan lebih jelas kita ulas di talk show setelah kegiatan pembukaan ini. Akhir kata, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan token of appreciation kepada Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Dr. Fatur Rahim STMT selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar dan Bapak Profesor Insinyur Suharman Hamzah PhD HSI selaku Sekretaris LPPM Universitas Hasanuddin. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Diki selaku COO Ekosistem untuk menyerahkan plakat penghargaan. Kepada Bapak-Bapak dipersilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih. Baik, untuk para speakers juga kami persilahkan untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Silahkan. Baik, kepada tim dokumentasi kami persilahkan. Baik, jangan bubar dulu. Selanjutnya kita menghadap ke audiens ya untuk melakukan sesi foto bersama bareng audiens. Bareng audiens dulu. Untuk para audiens silahkan berdiri untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi kuis dan bagi-bagi merchandise ini, saya ingatkan kembali ya, kalau pada acara hari ini ada Insta Story Challenge. Jadi para audiens bisa diperkenankan untuk membagikan momen menarik hari ini melalui akun Instagram masing-masing dengan hashtag percaya ekopreneur dan tag akun Instagram @ekosistem.
ada beberapa kuis untuk para peserta. Jadi mohon didengarkan baik-baik ya, karena ini ada hadiah dari pihak ekosistem. Para peserta udah siap belum? Udah? Udah siap belum? Oke. Baik, pertanyaan pertama. Dalam presentasi atau speak tadi sempat disebutkan target INDC Indonesia. Sebutkan apa kepanjangan INDC? Yang tahu angkat tangan. Kepada panitia boleh serahkan mic-nya kepada peserta. Kepanjangannya Enhance Boleh perkenalkan nama terlebih dahulu, dari fakultas apa? Nama saya Nurwanti Aprilianingrum dari Elektro 2017 sudah sarjana. Panjangannya Enhance Nationally Determined Contribution. Kira-kira benar nggak ini? Enhance Nationally Determined. Ya. Oke, betul. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua nih. Simak baik-baik ya. Sebutkan 3 contoh permasalahan lingkungan yang ada. Udah bisa jawab belum? Oke. Jadi sebutkan 3 contoh permasalahan lingkungan yang ada di Makassar. Oke, Mbak yang baju merah silahkan. Perkenalkan namanya dan dari fakultas mana. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maharani dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan penangkapan. Ada 3 permasalahan yang ada di Makassar. Yang pertama itu sampah yang banyak di limba-limba, banyak sampah di sungai-sungai. Terus yang kedua itu ada sampah juga di berbagai pantai. Terus yang ketiga itu kemacetan. Terima kasih. Gimana nih, bener apa enggak nih? Oke, panitia bilang bener ya. Udah 2 pertanyaan. Sekarang pertanyaan terakhir. Jadi siap-siap. Dalam video disebutkan tentang ekopreneur. Apa ekopreneur menurut kalian? Siapa? Boleh nggak? Panitia boleh nggak? Oh iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sidik dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin. Menurut saya definisi ekopreneur itu sendiri adalah sebuah usaha, entitas atau perseorangan yang ingin melakukan sebuah bentuk perubahan lingkungan yang menawarkan sebuah jasa ataupun produk seperti itu untuk meminimalisir dampak lingkungan. Seperti itu, Kak. Bagaimana panitia? Oke, betul. Jadi itulah 3 kuis tadi, sudah ada 3 orang ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan talk show inovasi lokal hadapi krisis iklim global yang akan dipandu langsung oleh Bapak Muhammad Adi Pradana atau akrab disapa Kak Adi selaku Venture Building Manager di Ekosistem. Kak Adi sudah bergabung bersama Ekosistem sejak awal 2023 dan memiliki berbagai pengalaman di sektor pengembangan startup dan proyek manajemen selama 3 tahun di berbagai sektor, diantaranya multinational company. Langsung saja kita undang Kak Adi untuk naik ke atas panggung. Kepada Kak Adi kami persilahkan.
tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba Makassar. Aga Kareba Makassar. Oke, senang banget ya teman-teman di sini. Masih lumayan semangat ya, meskipun tadi ya kita lagi berpuasa dan juga Makassar cukup panas ya. Untuk mungkin orang-orang yang tinggal di daerah nggak sepanas ini gitu ya. Dan fun fact, ini adalah pertama kali aku di daerah Indonesia Tengah. Oke, nah fun fact ini pertama kali aku ada di Indonesia bagian tengah ya, Wita. Dan senang banget, Wita pertamaku adalah Makassar, dan apa yang tadi aku tanyakan agak Kareba tadi aku nanya ke teman gitu. Jadi semoga benar ya teman-teman ya. Benar ya untuk nanya apa kabar dalam bahasa Makassar gitu ya. Oke, perkenalkan sekali lagi, namaku Adi gitu ya. Aku adalah venture builder dari ekosistem. Sedikit mengulang ya, meskipun tadi udah cukup banyak dijelaskan. Ekosistem adalah venture builder yang membantu para ekopreneur untuk bisa menyelesaikan masalah lingkungan. Seperti tagline kami adalah Enabling Ekopreneurs to Solve Climate Challenges at Scale. Baik, senang banget berada di depan teman-teman di Universitas Hasanuddin. Dan saya yakin di sini tidak hanya hadir dari mahasiswa Unhas ya, tapi juga dari kampus-kampus lain gitu ya. Begitu pula juga yang hadir online. Oleh karena itu saya ucapkan selamat datang di talk show kali ini dengan tema inovasi lokal untuk hadapi krisis iklim global gitu. Dan di sini tentunya saya tidak sendirian teman-teman. Di sini saya akan ditemani dengan 4 orang pembicara yang sangat luar biasa, yang sangat experience di bidang masing-masing di dunia sustainability gitu ya. Nah, oleh karena itu langsung saja kita panggil ke atas panggung gitu ya. Yang pertama adalah Dr. Siti Halimah Larekeng. Beliau adalah, ini kalau kata Profesor Herman agak sulit ya bacanya, tapi beliau adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Natural Heritage dan Biodiversity LPPM Unhas. Beliau juga adalah dosen bidang bioteknologi Fakultas Kehutanan. Beliau juga adalah ketua dari Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan beliau juga pernah menjadi ketua riset LPDP untuk penelitian adopsi teknologi seed bank. Oleh karena itu kita kasih tepuk tangan dulu ke Bu Halimah ya. Baik, next, ini nggak kalah menarik juga. Beliau adalah seorang founder dan CEO dari sebuah startup yang bergerak di bidang sampah, yaitu Mall Sampah. Beliau juga adalah komisaris PT Hukum Digital Indonesia. Beliau adalah anggota Dewan Penasihat untuk Departemen Lingkungan Unhas, dan beliau ternyata adalah alumni S1 dan S2 Hukum. Jadi tadi lingkungan, tapi beliau sebenarnya aslinya jurusan Hukum gitu, dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kita langsung panggil aja ke atas panggung untuk Mas Adi Saifullah Putra. Baik, silakan Mas. Oh, bebas. Kalau ini saya. Oke. Yang ketiga, ya kita belum selesai. Kita juga punya Ekopreneurs ya. Jadi ini Ekopreneurs pertama, Mas Adi, sama dengan nama saya ya. Mungkin orang tua kita janjian ya Mas ya, ngasih nama Adi. Nah ini juga dari Ekopreneurs tapi sedikit berbeda nih. Nah beliau adalah founder dan CEO dari Rapo Indonesia. Beliau juga ternyata pernah mengisi berbagai posisi jurnalistik gitu ya. Pernah jadi news anchor, news editor, dan news reporter di TVRI dan juga Fajar TV. Beliau juga merupakan leader dari sebuah komunitas namanya Kejar Mimpi. Langsung saja kita panggil Mas Akmal Idrus. Oke, yang terakhir, last but not least ya. Di sini kita juga punya perwakilan nih dari perspektif korporasi gitu ya, dari private sector. Beliau adalah seorang business research dari Kala. Mungkin di Makassar sudah terkenal ya. Salah satu perusahaan yang pernah dipimpin oleh mantan wakil presiden kita gitu. Kemudian beliau juga ternyata alumni Unhas gitu ya Mas ya. Alumni untuk jurusan matematika dan statistika. Ada yang alumni jurusan statistik sini?
Oh belum ada Mas ya. Ya nanti kita mungkin Mas bisa sowan ke kampus juga. Nah beliau adalah Mas Muklas Abrar. Silakan untuk naik ke depan dulu. Baik, alhamdulillah kita udah punya 4 orang yang sangat hebat dan luar biasa dan saya juga izin duduk ya teman-teman. Nah, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu Bu Halimah siapa gitu ya. Mungkin Ibu udah terkenal di Unhas gitu mungkin ya. Nah, tapi mungkin ada yang juga belum tahu karena mungkin dari kampus lain atau yang hadir online juga pengen tahu sebenarnya siapa sih orang-orang yang hebat yang ada di depan sini. Oleh karena itu di awal ini kita pengen menggali nih sebenarnya siapa sih beliau-beliau ini dan karya-karya apa aja yang telah mereka hasilkan gitu ya untuk mendukung gerakan untuk mengatasi masalah iklim gitu ya. Nah, saya ingin mulai dari akademisi dulu nih, dari Bu Halimah gitu ya. Nah, tadi kan sebenarnya Ibu ini ada di mana-mana gitu ya. Ibu dosen bioteknologi, Ibu ketua pusat penelitian LPPM dan juga tadi ketua MABI gitu ya. Banyak banget gitu ya. Nah, sebenarnya Ibu itu apa sih misinya gitu ya, baik secara pribadi gitu ya, secara menjadi dosen, begitu pula misi dari organisasi-organisasi yang Ibu pimpin gitu ya. Apa yang pengen diselesaikan dan apa inovasi yang Ibu dorong gitu, baik Ibu sendiri pun mahasiswa-mahasiswa yang ada. Baik, silakan Bu. Ya, terima kasih banyak ini Mas Adi. Ya, kalau ya saya sendiri adalah Siti Halimah, biasanya dipanggil Bu Ima ya sama adik-adik sekalian. Sebenarnya misi yang pertama adalah kenapa harus bisa masuk ke berbagai area, berbagai stakeholder, kenapa supaya yaitu tadi untuk mendekati mahasiswa sesuai dengan visi itu kita harus bergaul dengan mereka utamanya. Kemudian bagaimana untuk memasuki areal para akademisi dengan peneliti, itu kita juga harus masuk ke railsnya mereka dan ke pemerintah juga seperti apa, industri seperti apa. Nah, untuk masuk seperti itu memang membutuhkan skill tersendiri dan untuk saya sendiri mungkin bukan skill yang sangat wow juga, tetapi karena saya ke arah bioteknologi, ujung-ujungnya bagaimana sih nanti mengaitkan kajian-kajian bioteknologi itu buat perubahan iklim. Nah, perubahan-perubahan iklim itu memang sudah bukan hal yang sangat wow, tetapi bahkan kemarin pertemuan di Chiang Mai, Thailand itu sudah dianggap climate security, jadi sudah bukan main-main lagi, memang yang harus betul kita sama-sama lakukan untuk ke arah perbaikan-perbaikan. Jadi semuanya memang harus dimulai dari diri sendiri, seperti itu. Mungkin itu. Baik, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ima. Nah berarti itu ya alasan teman-teman kenapa Ibu ini kayak ada di mana-mana, karena Ibu ini percaya bahwa untuk ciptakan perubahan itu harus menyentuh semua stakeholder ya, mulai dari mahasiswa, sesama peneliti gitu ya, begitu pula pemerintah, bahkan industri juga ya Bu ya. Oke, luar biasa banget. Nah kemudian di sini juga ada Mas Adi gitu ya, yang sini menjadi founder dan CEO dari Mall Sampah gitu ya. Nah tadi kan kita sempat menyebutkan ya bahwa Mas Adi ini sebenarnya latar belakang pendidikannya itu lebih ke hukum ya. Jadi S1-nya hukum, S2-nya juga hukum di Universitas Muslim Indonesia gitu ya, UMI Makassar gitu ya. Nah sebenarnya Mas Adi ini banting setir atau seperti apa sih? Kenapa tiba-tiba jadi CEO perusahaan waste management gitu ya? Dan apa sih sebenarnya permasalahan yang pengen diselesaikan oleh Mall Sampah dan apa inovasi yang dilakukan oleh Mall Sampah? Silakan. Terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya. Kita punya nama yang sama Mas. Jadi ya saya pendidikannya dari latar belakang pendidikan dari Fakultas Hukum ya. Dan meskipun memang ada kaitannya dengan ilmu lingkungan, jadi hukum tata negara, kemudian fokus ke lingkungan, jadi sebenarnya memang hukum lingkungan. Dan saya suka untuk belajar hal baru ya, karena sebenarnya inovasi itu tercipta dari gabungan dua hal atau beberapa hal yang berbeda, disatukan jadi melahirkan inovasi. Dan untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya mau share bahwa teman-teman pasti sudah tahu Bill Gates ya, pendiri Microsoft. Bill Gates itu drop out dari Harvard di Fakultas Hukum
bukan fakultas informatika. Jadi Bill Gates sebenarnya seorang lawyers ya, bukan engineers. Jadi kalau teman-teman melihat jajaran engineers billionaire seperti Mark Zuckerberg, kemudian Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates tidak ada di sana karena memang dia bukan engineers ya, meskipun dia punya skill engineers. Jadi yang saya mau sampaikan jawabannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus berkuliah di Fakultas Ekonomi untuk menjadi pengusaha, atau tidak harus berkuliah di Fakultas Teknik Lingkungan ya untuk menjadi ecopreneur, tapi teman-teman cukup mempelajari, fokus di bidangnya masing-masing, dan itu nanti jadi cikal bakal untuk mengintegrasikan hal-hal yang berbeda menjadi inovasi yang luar biasa ya. Ya itu kekayaan teman-teman, jadi jangan sia-siakan. Dan sekarang juga dengan Merdeka Belajar dan seterusnya ya, tidak ada batasan perbedaan antara pendidikan ini, kemudian pekerjaannya apa ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua, masalah yang ingin kami selesaikan, kami melihat bahwa, jadi ini untuk para ekopreneur ya, bahwa teman-teman harus memulai dari masalah ya, karena di mana ada masalah di situ ada kebutuhan, di mana ada kebutuhan di situ ada peluang, ya di mana ada peluang di situ potensi teman-teman untuk menciptakan solusi berbentuk produk atau jasa, ya. Dan masalah yang kami lihat bahwa di Indonesia itu 80% sampai 90% material daur ulang yang dikumpulkan untuk didaur ulang itu berasal atau bersumber dari pengapul pemulung atau informal waste collectors. Tetapi ada ketimpangan, ada gap yang sangat besar bahwa peran mereka ini sangat penting ya. 80-90% di Indonesia material daur ulang berasal dari mereka. Bukan hanya di Indonesia, di Brazil, di negara-negara berkembang lainnya, India juga kondisinya sama. Nah tapi gapnya adalah mereka ini bahkan tidak punya NIB. Mereka ini bahkan tidak punya akun bank. Ya. Mereka ini bahkan statusnya tidak jelas. Ya. Akhirnya karena mereka tidak punya legalitas, mereka tidak bisa pinjam uang di bank, mereka tidak punya akses ke BPJS, jadi sangat timpang ya antara peran dan juga role mereka ya, benefit yang diberikan ke mereka. Dan itulah latar belakang mengapa kami menginisiasi Mall Sampah, di mana Mall Sampah adalah teknologi yang memungkinkan kita yang menghasilkan sampah dan juga pengepul pemulung agar bisa saling terhubung, dan kita berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pengepul pemulung ini melalui teknologi, sehingga income mereka akan naik. Ya, tujuannya seperti itu, Mas. Ya. Wah, inspiring banget ya, kasih tepuk tangan juga dong. Tadi ada fun fact ya, ternyata salah satu dari billionaire di dunia ini tuh meskipun perusahaan adalah teknologi, ternyata beliau bukan dari engineering ya, latar belakangnya, bahkan beliau dari hukum. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah teman-teman di sini nggak perlu nunggu untuk jadi masuk teknik lingkungan untuk bisa jadi ecopreneurs gitu ya. Siapapun bisa menjadi apa yang dia mau, termasuk untuk kita sama-sama merawat bumi kita ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari diri sendiri, bahkan dengan memilah sampah sejak dari sumbernya, itu juga salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan, nggak memandang teman-teman datang dari latar belakang seperti apa. Oke, dan tadi juga menarik banget ya, udah ternyata intinya adalah ketika kita pengen bangun bisnis, kita lihat dulu nih masalah yang diselesaikan apa. Nah dari sana baru kita akan lihat kebutuhan apa nih yang bisa kita tawarkan. Dan dalam hal ini Mall Sampah itu ngelihat ada sebuah masalah di sektor informal ya dalam sampah collection, dan Mall Sampah yang menyelesaikan dengan sistem traceability gitu ya, untuk mempertemukan antara penghasil sampah dan juga para pengepul. Luar biasa banget ya. Oke, berikutnya masih dari ecopreneurs ya Mas ya. Mas sebagai ecopreneurs juga ya kan ya. Tapi bedanya mungkin tadi Mas Adi itu mungkin bisnis ya. Kalau aku baca sih Mas Akmal tuh melabeli dengan sociopreneur, bener tuh. Nah, di sini juga menarik ya, karena profil dari Mas Akmal tuh adalah jurnalistik. Ya, bener banget ya. Okay. Lama banget di jurnalistik, dan juga ini keren banget karena pernah kerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti WWF dan juga UNEP. Yes. Nah sebenarnya kenapa tiba-tiba bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional gitu ya? Inovasi apa sih yang Rapo Indonesia buat gitu? Silakan Mas. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya teman-teman. Sore. Masih kurang semangat nih. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, harus semangat dong. Ini kita lebih santai ya.
Kalau ditanya memang saya dulunya adalah seorang jurnalis yang akhirnya setelah banyak berkecimpung di lapangan sebagai editor juga di Harian Fajar, mungkin teman-teman tahu di sini. Terus juga jadi reporter untuk TVRI Nasional. Disitulah saya akhirnya bisa bertemu dan melihat situasi apa sih yang real terjadi di Kota Makassar. Jadi bisa dikatakan bahwa kita itu hidup dan kehidupan itu bagaikan jaring gitu kan. Dan mungkin teman-teman saat ini juga sedang membangun jaring tersebut gitu kan untuk akhirnya nanti menentukan apa yang akan menjadi fokus. Jadi kalau ditanya ini saya sama dengan Mas Adi juga. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di belakang ya. Jadi dari UNHAS juga. Dan kalau dilihat ya saya setuju banget dengan Mas Adi bahwa untuk menjadi seorang sociopreneur itu kita tidak harus dari latar belakang bisnis. Karena kalau dilihat si levelnya Rapo yaitu COO-nya Rapo itu alumni Fakultas Hukum juga, UNHAS, S2-nya di UNHAS. Satu-satunya pimpinan di Rapo Indonesia yang bukan dari hukum itu namanya Mbak Adri, dia adalah CMO dari Newcastle, Inggris. Dia salah satunya yang bukan hukum. Jadi tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang kita lakukan sebenarnya semuanya tuh pada akhirnya terhubung. Contohnya nih saya nih, waktu kuliah ngambil hukum. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Tentunya bermanfaat, karena pada saat membangun bisnis tentu yang paling mendasar adalah bagaimana kita bisa paham gitu kan tentang dasar hukumnya dalam menjalankan bisnis. Karena Rapo Indonesia adalah usaha sosial, tapi secara hukum kita adalah PT. Ya, jadi bukan lembaga atau yayasan ya, kita adalah PT dan memang bergeraknya ya pada umumnya seperti dengan perusahaan yang ada gitu ya. Terus juga tadi juga sempat disinggung sebagai jurnalis iya gitu. Tapi akhirnya jurnalis itulah yang mempertemukan saya dengan isu-isu sosial pada akhirnya. Karena pada saat jadi jurnalis saya banyak ditugaskan untuk meliput bencana. Jadi waktu itu saya memang di TVRI paling identik bahwa kalau ada bencana yang dikirim keluar kota untuk liputan Akmal Idrus gitu kan, karena tahan banting. Tapi ternyata dari situlah saya bisa belajar bahwa kita sebagai anak muda sebenarnya bisa melakukan hal lebih gitu kan, karena ketika kita melihat permasalahan sebenarnya ada banyak orang baik yang ingin kontribut terhadap permasalahan itu, tapi masalahnya jauh lebih banyak gitu sebenarnya. Dan teman-teman dan kita semualah yang sebenarnya bisa menjadi agent of change gitu untuk memberikan perubahan atas permasalahan itu. Nah, mungkin tadi juga pertanyaan kedua ditanyakan apa sih yang saya lakukan. Jadi dari tahun 2020 saya membangun Rapo Indonesia. Jadi Rapo Indonesia adalah sebuah usaha sosial. Kita fokus memberdayakan perempuan khususnya di kawasan pesisir Untia. Kita mendaur ulang sampah kantong plastik menjadi produk tas. Ini mungkin udah ada di atas ya, salah satunya yang saya pegang juga. Dan tujuannya ini apa? Tujuannya ya karena kalau kita lihat memang pengolahan sampah itu sudah cukup bagus dan butuh dikembangkan pastinya. Tapi dari semua jenis sampah ada satu jenis sampah yang kurang dikelola dengan baik, yaitu sampah kantong plastik. Karena untuk harganya pun nilainya sangat rendah. 1 kilogram sampah kantong plastik itu sekitar 70 sampai 80 lembar, itu harganya cuma 250 perak. Jadi kayak orang pengepul atau payaboyabo berpikir gitu kan, ngapain harus mengumpulkan sampah kantong plastik gitu. Jadi itulah yang kurang lebih saya lakukan bersama dengan teman-teman yang lain di Kota Makassar, dan kita sekarang udah ada 2 rumah produksi di Makassar dan juga di Depok, Jawa Barat. Sekian. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Mas Akmal ya. Ternyata pengalaman beliau menjadi seorang jurnalis itu yang membuat beliau akhirnya tahu ya di bawah itu gimana sih efek dari perubahan iklim gitu ya Mas ya. Ada bencana alam dan sebagainya, dan itu yang membuat beliau termotivasi untuk melakukan gebrakan-gebrakan gitu ya. Dan ini salah satu produknya, boleh aku pegang ya. Nanti yang tertarik bisa di belakang layar bisa hampiri beliau ya. Mana tahu teman-teman tertarik nih lihat video juga. Oke, nah yang terakhir, last but not least, ini kita juga ada perwakilan dari korporasi ya. Jadi ada akademisi, ada equipreneurs juga. Nah ini Mas Abrar dari representatif dari Kala ya. Nah mungkin saya nggak pengen minta jelasin apa itu Kala karena kayaknya udah terkenal banget gitu ya. Dan siapa juga gitu, CEO-nya udah terkenal banget. Nah aku tuh lebih pengen nanya, sebenarnya
apa sih saat ini yang menjadi poin perhatian Kala gitu seputar krisis iklim gitu ya? Serta apa komitmen dan inovasi yang akan Kala lakukan untuk mendorong agar kita bisa melawan hal tersebut gitu. Oke. Thank you Mas Hadi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Masih semangat Sore. ya. Sebelumnya saya mau nanya nih. Di antara adik-adik kalau bicara seputar Kala, top of mind-nya adik-adik seputar Kala apa? Mobil. Apa? Benar. Oke, Wisma. Apa lagi? Apa? NIPA. Siapa lagi? Institut. Ya, kita punya kampus. Apa lagi? Apa? Atira, Sekolah Islam Atira. Apa lagi? Baruga. Apa lagi? Ya, jadi kalau dibilang memang Kala itu sudah punya moto Kala for Life. Jadi di mana-mana itu ketika kita jalan pasti ada brand Kala yang terbentuk. Kita jalan ada mobil, jalanannya itu ada Kala aspal. Terus kalau misalkan ada bangunan-bangunan dibentuk itu ada konstruksi. Terus kalau pergi mallnya Kala ada yang tahu 2 mall? NIPA sama Mall Ratu Indah. Jadi erat kaitannya kita itu dengan teman-teman itu dengan Kala. Makanya kita punya tagline Kala for Life. Jadi teman-teman bisa kita Kala itu bisa bermanfaat untuk semua. Nah, kenapa tadi saya bertanya sebelumnya? Top of mind-nya teman-teman itu Kala itu adalah mobil. Ya iyalah, semua mobil Toyota banyak sekali di Makassar. Termasuk market share tertinggi di Makassar. Nah, kita sebenarnya punya visi yang mulia bahwa bagaimana kita corporate-nya kita ini bisa jadi green corporate. Jadi green corporate jadi sudah ada beberapa pelakuan-pelakuan dan hal-hal yang kita lakukan khususnya di Kala untuk dapat itu green corporate. Jadi teman-teman mungkin tadi yang kalian sebutkan itu sebenarnya hal kecil yang dilakukan oleh Kala, brand yang erat kaitannya dengan Kala. Teman-teman ada yang tahu PLTA enggak di sini? Ya, tahu PLTA-nya Kala? Ya, jadi ada 8 titik di Indonesia yang memang salah satunya itu pembangkit listrik tenaga air itu dari Kala yang pegang. Jadi kenapa? Sebenarnya kalau misalkan di PLTA itu sekarang itu sudah kita support listrik itu hampir sampai 860 megawatt. Jadi kalau misalkan dari 8 jalan ini kita sampai bisa 2000 megawatt. Dan itu ternyata teman-teman itu mengurangi berapa puluh juta ton karbon di situ. Jadi teman-teman itu salah satu hal yang dilakukan oleh Kala untuk mensupport green corporate ini. Dan teman-teman tahu smelter? Ya, jadi di sini ada salah satu smelter, mungkin banyak ya teman-teman yang tahu smelter ini, smelter A, smelter B. Tetapi teman-teman kita mau sampaikan bahwa smelter yang dibuat Kala itu berbasicnya green. Jadi smelter green yang kalau misalkan kalian jalan-jalan ke smelter itu kan sering lihat asap yang memang karena penggunaan batu bara, tapi kita di Kala itu membuat smelter, green smelter nantinya, green smelter yang sumber listriknya itu dari PLTA. Jadi memang kita erat kaitannya dengan green itu. Salah satunya lagi yang lebih erat dengan kita itu adalah NIPA Park. Mungkin ada teman-teman yang malu kalau ke NIPA Park itu ada apa? Kenapa kalau teman-teman ke NIPA? Ya, jadi lihat air terjun segala macamnya. Nah itu salah satu sebenarnya yang kita lakukan. Jadi satu-satunya mall yang mendapat penghargaan atau sertifikasi green building itu salah satunya adalah di Indonesia Timur adalah NIPA. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat karena penggunaan listrik itu kita kurangi di NIPA itu sampai 40%. Jadi kalau misalkan mall-mall yang ada di Makassar itu sampai 100% menguras listrik. Kalau kita mallnya kita itu mengurangi 40%. Jadi kita cuma penggunaan 60%. Seperti itu. Terus masih banyak sebenarnya yang dilakukan oleh Kala dan juga komitmennya Kala. Kita juga punya Yayasan Kala, yang memang Yayasan Kala ini fokus kepada program CSR. Program CSR yang memang fokus kepada isu-isu lingkungan. Jadi ada beberapa hutan yang gundul yang kami hijaukan di Kalimantan Tengah. Terus kita melakukan green pembibitan di atas udara. Jadi lewat ini pembibitan di beberapa hutan yang ada
di Sulawesi Selatan dan beberapa program CSR lainnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu, mau dekat dengan Kala, silakan kami ada di Instagramnya Kala Group dan juga live at Kala. Kalau misalkan teman-teman mau join sebagai kalau pegawai di Kala Group itu namanya Insan Kala. Jadi teman-teman kalau mau jadi Insan Kala, mari bergabung karena di Kala itu punya culture yang menurutku beda dari perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti itu. Itu sih dulu singkatnya ya. Nanti kita mungkin ngalir bahasnya seputar Kala. Oke, siap Mas Abror ya. Tepuk tangan ya untuk Mas Abror. Ternyata komitmennya udah luar biasa ya, dan gak hanya komitmen ya, udah dalam bentuk nyata gitu ya. Udah ada PLTA, green smelter, terus juga pengurangan listrik dalam bangunan. Ini udah inovasi-inovasi yang udah nyata ya teman-teman untuk melawan krisis iklim gitu ya. Oke, kita udah selesai di bagian appetizer ya kalau makan ya. Menu pembukanya kita udah selesai. Teman-teman semoga udah lebih kenal ya dengan pembicara-pembicara di depan. Karena semakin kenal, pasti teman-teman akan semakin masuk nih apa ilmu dan pengalaman yang akan dibagikan ke depannya gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke menu utama. Tapi gak enak ya mau makanan pas puasa ya. Aku ganti nanti bahasanya. Nah kita akan lebih intens nih untuk nanya-nanya ke para pembicara di depan gitu ya. Aku pengen kembali ke Bu Halimah lagi ya. Nah, aku pengen nanya Ibu sebagai seorang pendidik nih. Nah, menurut Ibu sebenarnya bagaimana sih peran para mahasiswa gitu ya untuk turut andil dalam melakukan inovasi untuk melawan krisis iklim gitu? Apakah mahasiswa itu kayak ya udah gitu belajar dulu aja, nanti yang kontribusi yang lain seperti Kala gitu, atau sebenarnya mahasiswa sendiri pun udah bisa gitu berkontribusi? Dan mungkin dari pengalaman Ibu mungkin boleh sebutkan beberapa inovasi-inovasi yang Ibu temukan langsung di mahasiswa dan ini keren banget sebenarnya kalau misalnya didukung seperti itu. Silakan Bu. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian, kalau dari mahasiswa sendiri itu sebenarnya mereka sudah cerdas ya. Itu mereka tinggal disupport. Kenapa? Kalau kita melihat dari sekitar kurang lebih hampir 80-an prodi di Universitas Hasanuddin sendiri itu hampir semua profil lulusan itu mencerminkan entrepreneurship. Bahkan artinya apa? Semua kepemimpinan dan semua universitas itu biasanya memang sangat mementingkan jiwa-jiwa entrepreneurship. Nah, bahkan mungkin yang prodi di kami sendiri ada prodi rekayasa kehutanan itu bahkan profil lulusan pertama adalah menjadi ecopreneurship. Nah, jadi ini memang sangat kenapa sih harus mengambil ekopreneur? Itu karena memang harapannya adik-adik mahasiswa lulus itu bukan buat kami tetapi buat mereka. Mereka akan bisa berkembang 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, yang selalu digaungkan bonus demografi 2030 sampai 2045, kalau kami melihat dengan kecenderungan mahasiswa sekarang, kami optimis bahwa memang anak-anak muda sekarang itu memang sudah sangat peduli terhadap lingkungan, tinggal bagaimana sih membuat mereka itu lebih terkoordinir. Nah, salah satu program itu banyak yang kalau di kami dengan banyaknya konsep-konsep MBKM, mereka akan langsung bisa terlibat di penelitian-penelitian dosen yang memang misalnya kayak tadi yang disebutkan misalnya pendanaan pada saat COVID, itu mahasiswa terlibat untuk ke arah perubahan iklim di Bulukumba. Itu sifatnya sangat sederhana tetapi mencoba mencari tahu, dan mahasiswa sendirilah yang mencoba mengeluarkan ternyata di daerah Bulukumba pada saat COVID mereka masih tetap advance, masih tetap bisa hidup karena ada kearifan lokal. Jadi tadi mungkin yang diangkat sama Mas Adi bahwa memang semuanya berangkat dari masalah. Itulah sebenarnya mahasiswa bisa langsung melihat masalah apabila dengan konsep MBKM. Jadi dunia kuliah itu bukan cuma yang duduk tetapi juga dengan mendengarkan, karena tidak ada ilmu yang pasti, semua ilmu akan sangat dinamis. Itu mungkin dari kami, jadi semua sangat dinamis dan semuanya sangat terkonek. Sehingga itulah kenapa selalu ada istilah together, kolaboratif. Kita harus selalu bersama karena semuanya akan bisa selesai kalau sama-sama menyelesaikan. Seperti itu. Jadi kalau kami sebagai dosen itu memang sangat optimis lah melihat anak-anak sekarang. Oke, itu teman-teman, ini teman-teman mahasiswa semua kan ya? Nah itu, Ibu dosen aja udah optimis. Nah teman-teman optimis nggak dengan teman-teman sendiri nih? Oke, aku hitung 1 sampai 3, teman-teman harus bilang optimis ya. 1, 2, 3. Optimis.
Iya, soalnya teman-teman udah dipercayain sama ibu dosen, jadi teman-teman juga dari diri sendiri juga harus optimis ya untuk sesuai ekspektasi dari teman-teman yang ada di depan ini yang percaya sama teman-teman. Nah, tapi tadi yang mungkin belum terjawab Bu, mungkin bisa sebutin nggak beberapa contoh dari inovasi yang ibu lihat ini keren banget dan kalau didorong itu pasti bakal meledak gitu. Yang ibu temui langsung dari mahasiswa yang ibu bimbing. Oh iya, jadi beberapa kelompok mahasiswa juga yang bergerak itu pertama dalam bidang pemanfaatan IoT. Mereka membantu kesannya kecil, tetapi mereka sangat membantu kelompok tani yang di daerah Mamasa, daerah Luwu. Nah, kemudian ada juga bagaimana dia mencoba memberikan keterampilan ke masyarakat di sekitar hutan itu membuat semacam itu Pak Iswanto deh yang ahlinya juga yang bagaimana membuat misalnya nila menjadi bahan bakar seperti itu. Kenapa? Karena supaya tidak bergantung pada apa yang sudah ada ya. Jadi bagaimana sih memanfaatkan dan bagaimana membangkitkan kembali kearifan lokal itu yang selalu kami coba. Jadi kearifan lokal yang sudah ada itulah yang menjadi kekayaan bagi mahasiswa dan utamanya bagi kami yang memang belum pernah langsung turun. Jadi itulah peran mahasiswa sendiri untuk memberitahu masuk ke kampus bahwa ada masalah seperti ini. Jadi mahasiswa memang diharapkan lebih banyak turun ke lapangan ya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Halimah. Berarti teman-teman kalau menemukan sebuah masalah itu jangan ragu ya untuk cerita ke dosen gitu ya, terutama dosen yang suportif. Nanti akan dibukakan jalan ya Bu ya untuk bisa mengimplementasikan ide-ide brilian dari teman-teman gitu ya. Nah mungkin aku masih di Bu Halimah sebelum ke Mas Adi. Bagaimana Ibu ngelihat ini Climate Innovation Acceleration ini gitu ya? Apakah menurut Ibu ini jadi ajang yang tepat untuk mahasiswa? Dan apa harapan Ibu agar program ini tuh benar-benar bisa ngasih output yang diharapkan seperti itu? Program akselerasi ini memang justru sudah sangat support ya menyentuh langsung mahasiswa yang biasanya dari kementerian ada program-program PMW, PKM dan sebagainya, tetapi itu hanya seberapa persen mahasiswa yang bisa mengakses. Pertama karena kompetisi, kemudian mungkin juga adanya keterbatasan dosen membimbing atau keterbatasan yang sangat kompetitif dan administratif, sehingga saya melihat dengan adanya peluang akselerasi dari ekosistem ini itu mencoba melihat bahwa memang ternyata bukan cuma dari atas semua yang peduli, ternyata semua lini, hampir semua founder-founder yang dari mahasiswa itu sendiri, anak muda ternyata memang peduli dengan generasinya. Itu sebenarnya poin positif sehingga kenapa saya dan teman-teman semua juga dosen di sini banyak yang hadir, teman-teman dari teknik lingkungan bahkan dari kehutanan bahkan dari beberapa universitas lain itu sengaja kami share supaya kolaborasi antar mereka itu bukan cuma dalam Unhas tetapi bisa juga bekerja bersama. Nah itulah yang mungkin yang perlu dibangun sehingga egosentris itu tidak muncul dan itu juga tercermin ya setelah kita bercerita tadi malam dengan teman-teman ekosistem, ternyata bukan hanya dari satu universitas mereka berkumpul tetapi dari berbagai universitas yang mempunyai visi sama. Jadi harapan kami memang yang menyentuh langsung dengan mahasiswa yang bisa lebih sering, jadi makin seperti orang tua ya, makin sering menasihati anaknya, makin sering memperdengarkan, biasanya itu akan tinggal meskipun awalnya satu persatu belum, tapi nanti kalau lama-kelamaan sering didengar itu pasti akan bisa. Jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan pendekatan-pendekatan utamanya kan anak-anak muda seperti itu ya, apalagi Rapo, ini kayaknya sudah dapat peluang besar ini misalnya dengan memberikan saya souvenir, kami biasanya memberikan bingkisan ke tamu, kami juga harapannya mencari yang memangnya recycle tetapi kadang itu tidak ketemu gitu misalnya dengan mall sampah. Jadi memang dengan acara ini malah membuat semuanya menjadi lebih besar peluangnya bekerja bersama seperti itu. Oke, ini ajang silaturahim untuk semua orang yang peduli pada isu lingkungan ya gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bu Halimah atas jawaban-jawaban luar biasa. Nah sekarang kita pindah ke Mas Adi nih. Nah kemarin itu kita juga sempat ngelihat profil dari Mas Adi gitu ya, bahwa sebenarnya
usaha yang Mas dirikan itu yaitu mall sampah udah lumayan lama ya, udah 9 tahun gitu ya secara operasionalnya gitu ya. Nah, instead of aku mungkin nanya yang aneh-aneh, aku pengen nanya apa sih lesson learn selama 9 tahun terakhir ngebangun sebuah bisnis yang aku bisa bilang anti mainstream gitu ya. Kayaknya di Makassar ini yang punya waste management company kayak cuma bisa dihitung jari ya gitu ya. Nah jadi apa tuh Mas pelajaran yang bisa diambil selama 9 tahun terakhir ini khususnya di industri yang tadi kurang populer seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi mall sampah dimulai di 2015 ya. Namun kita berbadan hukum PT Mall Sampah Indonesia itu di tahun 2017 ya. Jadi selama perjalanan itu lesson learn-nya adalah ada banyak sebenarnya ya, tapi yang mungkin berharga untuk saya share ke teman-teman di sini adalah yang pertama selalu berusaha untuk menemukan mentor atau komunitas atau ekosistem yang cocok ya, yang bisa tumbuh di sana. Karena kami memulai di tahun 2015 dan di tahun itu Gojek, Tokopedia dan Bukalapak baru saja meluncurkan aplikasi mereka ya. Jadi masih early stage untuk startup, ekosistem startup di Indonesia, apalagi di Indonesia Timur, Makassar ya, itu belum ada yang membicarakan tentang itu dan sehingga kami kesulitan untuk belajar dan menemukan ekosistem yang tepat untuk belajar dan bertumbuh gitu. Dan pada akhirnya kami bisa menemukan ekosistem seperti Startup Makassar, Indigo Hub, dikala juga sepertinya ada inkubasi untuk entrepreneur, terutama startup, dan ya itu sangat works sih Mas, bahwa itu bisa membantu kita untuk tumbuh lebih, untuk belajar lebih cepat lah. Dan yang kedua adalah, pertama teman-teman akan sangat familiar nanti dengan investor ya, atau pitching ke investor dan juga segala atribut tentang pendanaan. Saat itu di tahun 2017 saya melihat animo startup untuk mendapat pendanaan itu sangat besar. Bahkan ketika startup tidak mendapat pendanaan, mereka akan mengklaim dirinya sendiri bahwa startupnya itu gagal ya. Dan teman-teman perlu catat ya, bahwa sekarang ada pergeseran, itu dimulai di tahun 2020 dan saat winter tech ya, atau startup-startup teknologi mulai membeku ya, dan investor mulai mencari startup atau perusahaan yang benar-benar menghasilkan profit secara sustainable, tidak hanya pertumbuhan tetapi tidak menghasilkan uang dari hari pertama, dari awal, sehingga ada pergeseran ya. Jadi teman-teman sekarang tidak perlu untuk mengambil mindset lama di dunia startup bahwa mengejar pertumbuhan dan mengejar pendanaan, tapi teman-teman harus mulai dengan pola pikir yang baru, bahwa teman-teman harus menciptakan model bisnis atau bagaimana teman-teman menghasilkan uang dengan produk atau jasa yang teman-teman ciptakan di hari pertama gitu ya. Artinya sustainability atau profitability itu menjadi poin krusial di awal-awal pendirian. Nah, itu yang saya sangat belajar di masa selama mendirikan Mall Sampah. Dan saya perlu share di sini ya, bahwa di awal-awal untuk mendirikan Mall Sampah kita mencari grant ya Mas, di awal ya. Saya masih mahasiswa dan di tahun pertama saya mendapat kurang lebih 150 juta atau 170 juta dari grant ya. Saya kumpulkan dari beberapa grant. Kemudian itulah yang saya pakai untuk membangun website saat itu dan juga segala kebutuhan untuk startup Mall Sampah ya di tahun 2015 dan 2016. Dan selanjutnya saya mendapat angel investor dan setelah itu kita organic growth. Organic growth itu kita tidak mendapatkan pendanaan dari manapun, tetapi kita mendapatkan uang atau operasional itu dari bisnis yang kita hasilkan sendiri. Jadi Mall Sampah sudah growth dan itu lebih baik sebenarnya, seperti itu. Thank you Mas. Oke, kalau kita rangkum ada 3 hal pelajaran penting ya Mas ya, yang ini dari orang yang udah 9 tahun nih menjalani bisnis yang sama gitu ya. Satu tadi, jangan ragu-ragu untuk temukan mentor ataupun ekosistem gitu ya.
Jadi memang kalau dalam berbisnis itu nggak boleh sendiri gitu ya. Kita harus banyak nanya nih ke orang-orang yang lebih ahli dan itu akan mempercepat proses belajar kita gitu ya. Nah, juga seperti tagline ekosistem gitu ya, kita enabling ecopreneurs to solve climate change at scale gitu. Jadi kita juga salah satu kenapa kita ada, karena kita merasa kita yakin nih sebenarnya banyak ecopreneurs yang kesepian, makanya kita hadir untuk menemani mereka supaya mereka ada teman ketika bertumbuh gitu ya. Nah tadi pelajaran kedua adalah dalam bangun bisnis itu kalau zaman sekarang ya itu penting untuk memperhatikan profitability dan sustainability gitu. Jadi jangan asal tumbuh tapi juga harus profitable gitu ya. Sama yang ketiga, ini mungkin teman-teman jarang dengar gitu ya di forum-forum lain, tapi di dunia sustainability itu salah satu hal yang cukup banyak itu adalah pendanaan hibah gitu ya. Jadi teman-teman yang punya ide tapi mungkin nggak punya modal, itu cari aja hibah, itu akan banyak sekali di luar sana. Jadi asal kerja keras, asal teman-teman punya determinasi, pasti insya Allah akan dapat seperti itu ya. Ini luar biasa banget sih pelajaran dari Mas Adi, kita kasih tepuk tangan dong. Nah ini satu pelajaran lagi nih untuk Mas Adi. Nah kemarin sebenarnya kita ngobrol sama Bu Halimah ya di kafe gitu. Nah tadi kita juga udah sempat singgung, kita sebenarnya percaya nih mahasiswa ini benar-benar potensi ya untuk menjadi para ekopreneur baru gitu. Tapi salah satu hal yang kita perhatikan adalah mungkin banyak yang punya ide tapi nggak sustainable. Jadi misalnya ikut PKM nih, ya udah ikut, tapi terus setelah selesai timnya bubar gitu, bisnisnya nggak lanjut padahal idenya bagus gitu ya. Nah, karena tadi melihat profil Mas Adi udah 9 tahun, ini kalau dibilang konsisten atau istiqomah, udah istiqomah banget ya teman-teman 9 tahun di bisnis yang sama. Nah, apa advice nih dari senior ke junior untuk bisa punya tadi konsistensi untuk ngebangun bisnis gitu? Terima kasih Mas. Jadi yang pertama teman-teman sebagai pebisnis, jadi teman-teman harus menempatkan diri untuk menjadi ecopreneur atau socialpreneur. Ada preneurnya ya, ada status bahwa teman-teman adalah pengusaha ya. Tujuan pengusaha adalah menciptakan profit ya. Teman-teman harus tahu bagaimana menjual produk atau jasa teman-teman yang menghasilkan keuntungan. Itu tujuan bisnis ya, di luar dari visi teman-teman untuk membangun lingkungan seperti yang kami lakukan ya, kakak-kakak socialpreneur. Jadi yang pertama adalah teman-teman mohon maaf Mas, saya ngeblank. Apa tadi pertanyaannya? Advice dari senior untuk para junior di sini untuk bisa konsisten ngebangun bisnis. Jadi punya ide, terus dapat hibah, uangnya habis terus bubar, nggak seperti itu, biar nggak seperti itu gitu. Ya, ya. Selain kemampuan untuk berbisnis, teman-teman harus punya satu pokok lagi yang menurut saya adalah pondasi untuk menjalani bisnis, yaitu adalah tujuan ya atau visi teman-teman membangun bisnis itu sendiri. Dan menurut saya visi ketika teman-teman membangun bisnis itu ada dua ya menurut saya. Visi personal atau tujuan hidup kalian untuk melakukan aktivitas bisnis itu apa, dan tujuan bisnis itu sendiri ya. Misalnya tujuan mall sampah, kita mau menghapus gap antara ketimpangan pengepul pemulung dan seberapa diperlukannya mereka. Kita mau menghapus itu dengan teknologi. Itu tujuan dari perusahaannya kami ya. Tapi bukan tujuan saya sebagai foundernya. Sebagai founder, tujuan saya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat dan menciptakan inovasi dan impact bagi banyak orang, terutama orang-orang yang terpinggirkan seperti pengepul pemulung. Itu tujuan pribadi saya ya. Jadi teman-teman harus clear tujuan itu di awal ya, karena itu akan menjadi tameng untuk hal-hal yang tidak tentu ya. Dan selain itu, selain dua hal itu, teman-teman harus punya satu lapisan paling luar lagi, yaitu melihat bahwa bisnis ini memang berpotensi. Karena semua dasar-dasar tadi itu tidak cukup kalau potensi bisnis teman-teman ini tidak menjanjikan di masa depan. Karena sekali lagi kita bicara tentang bisnis ya. Teman-teman harus menghitung berapa besar potensi bisnis ini ya. Contohnya di pasar sirkular ekonomi yang sekarang Mall Sampah lakukan, itu potensi sirkular ekonomi sirkular secara global adalah 4,1 triliun dolar. Kalau rupiah nggak tahu sudah sampai berapa ribu rupiah ya. 4,1 triliun dolar. Di Indonesia potensinya itu 7,1 miliar dolar, itu ratusan triliun ya kalau dirupiahkan. Dan itu sudah clear ya, kami melihat bahwa kami bisa mengambil sedikit porsinya berapa persen ya dari solusi yang kami tawarkan. Nah,
Jadi teman-teman harus melapisi layer paling luar dengan itu ya. Bukan hanya berbuat baik, punya bisnis model, tapi teman-teman harus melihat seberapa jauh ini akan berjalan ya. Siapa tahu 1 tahun kemudian sudah nggak ada, orang sudah nggak mau pakai layanannya ya, seperti itu. Jadi itu juga harus diperhatikan, seperti itu Mas. Oke, thank you untuk Mas Adi. Tolong catat teman-temannya, ini ilmu yang berharga banget. Intinya gimana cara kita bisa konsisten jalankan bisnis gitu ya. Satu, yang paling utama adalah punya tujuan, punya visi. Kalaupun ada visi perusahaan, tapi ada visi personal itu juga lebih baik gitu ya. Sehingga dengan segala ketidakpastian, teman-teman akan bisa bertahan dan kembali ke tujuan awal gitu ya. Sama juga yang gak kalah penting adalah teman-teman harus tahu seberapa besar potensi dari bisnis teman jalani gitu ya. Apakah market size-nya besar atau mungkin sangat kecil seperti itu. Oke, thank you untuk Mas Adi. Nah, kita lanjut nih ke Mas Akmal ya. Gitu ya. Nah, kalau aku boleh nanya, apa sih peluang dan tantangan yang selama ini dirasakan oleh Rapo Indonesia dalam mengembangkan bisnis yang berbasis komunitas ya? Saya dengar ini bisnis yang sangat woman empowering ya Mas ya, kalau Rapo Indonesia. Nah, jadi apa peluang dan tantangan untuk bisa handle komunitas yang mungkin lumayan besar sehingga bisa menghasilkan bisnis sekaligus menciptakan dampak positif untuk lingkungan? Oke, baik. Ini menarik banget. Ini kita mulai dari mana nih teman-teman? Mau tantangannya dulu kah atau peluangnya dulu? Peluangnya dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat peluang ya, sekarang ya kita lihat bahwa ESG itu sekarang memang lagi fokus bukan hanya dari dunia kampus, tapi perusahaan-perusahaan juga sekarang mengarah ke sana. Karena perusahaan-perusahaan yang fokus kepada isu-isu lingkungan dan juga sosial itu jasa ataupun produknya pasti akan lebih diminati oleh masyarakat. Mungkin termasuk Kala juga ya, seperti itu. Kenapa? Karena ini dari riset saja yang dilakukan oleh Generation kalau nggak salah ya, 72% kalau nggak salah ya, ada survei mungkin bisa dicek lagi teman-teman, 72% masyarakat itu mempertimbangkan aspek ramah lingkungan sebelum mereka menggunakan produk. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa berkaca ya, ketika ingin membeli produk ya, kalau misalnya nih ada 2 produk laptop sleeve ya misalnya, yang ramah lingkungan dengan laptop sleeve yang pada umumnya gitu kan, pasti teman-teman akan willing to buy-nya tuh lebih ke sesuatu yang punya value, ya nggak sih? Ya nggak sih teman-teman, mungkin di sini punya nih 1-2 produk di dalam tas yang itu tuh ramah lingkungan. Nah itu peluangnya gitu, karena sekarang orang-orang tuh beli produk benar-benar mempertimbangkan itu, sehingga ketika kita bisa menawarkan jasa ataupun produk yang memang menjawab value konsumen, tentu itu akan lebih mudah gitu untuk diterima. Dan kalau kita lihat juga untuk peluangnya di Indonesia, penyedia produk dan jasa yang berbau dengan lingkungan itu masih sangat kurang. Walaupun memang kalau kita lihat sekarang ini di sini ada mall sampah, ada ekosistem dan segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat marketnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar gitu. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita mau into kepada sesuatu kita melihat bahwa oh udah banyak nih pemainnya. Tapi coba deh kita lihat atau ubah sudut pandangnya, kita melihat marketnya seberapa besar. Karena kayak Rapo aja nih misalnya, Rapo itu kita bisa dikatakan adalah pionir di Indonesia untuk pembuatan produk daur ulang dari sampah kantong plastik. Nah sekarang nih udah banyak nih, udah ada di Bandung, di Jakarta, di kota-kota lain gitu kan. Kalau kita lihat, wah ini ngapain gitu kan mendaur ulang atau buat produk dari sampah kantong plastik, sekarang juga udah banyak kompetitor. Memang ada banyak kompetitor, tapi kalau kita bisa melihat atau merubah sudut pandang, kita lihat konsumen, ada berapa perusahaan yang ada di Indonesia yang membutuhkan produk-produk yang sustainable untuk kampanye mereka ya. Termasuk Kala ini udah pakai produk kita, bisa di showing dulu official merchandise kita. Ini nggak ada settingan ya. Itu besar banget teman-teman. Jadi ini akan menjadi sebuah peluang buat kita. Dan saya rasa teman-teman juga punya peran untuk bisa masuk dan memaksimalkan itu gitu. Karena Rapo pun jujur ya, untuk produksi Rapo kita setiap bulan itu 2000 pieces ya. Dan kapasitas produksi kita itu setiap bulan jujur aja udah sangat maksimal. Karena 90% itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan termasuk Kala dan notabene di Jakarta. Bahkan untuk produk yang ramah lingkungan, ada beberapa perusahaan yang kadang pengen pesan dengan jumlah yang sangat-sangat besar, di mana secara production capacity kita nggak bisa gitu.
So ini adalah sebuah peluang buat teman-teman yang ada di sini. Jangan ragu gitu ketika mau membuat bisnis yang lebih ramah lingkungan. Silakan, ayo mulai dari sekarang jangan ragu karena itu peluangnya sangat besar sekali. Nah itu masalah peluang. Kalau kita lihat tantangan, wah ini juga tidak kalah banyak sebenarnya. Tapi bukan berarti tantangan itu membuat kita akhirnya takut gitu kan? Karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah ketakutan kita sendiri. Karena sebenarnya kita ini ya bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, dan yang membatasi kita adalah pikiran kita sendiri. Rapo di tahun 2020 bisa dikatakan kita sebagai usaha sosial di Kota Makassar yang mungkin 2020 masih ada beberapa ya, Kak Adi ya. Orang-orang nggak tahu apa itu usaha sosial. Orang-orang tidak tahu bahwa apa sih produk-produk yang ramah lingkungan itu ngapain orang-orang buat dari sampah gitu kan. Nah jadi waktu itu memang kita harus punya apa ya istilahnya punya effort yang lebih. Karena kita bukan hanya memperkenalkan produknya saja gitu, tapi juga memperkenalkan bahwa usaha sosial adalah bisnis yang bukan hanya fokus pada revenue saja, tetapi juga ada nilai sosial atau nilai-nilai lingkungan yang kita bawa. Nah itu yang kita promosikan. Jadi kita pendekatannya itu cukup effort lah bisa dikatakan. Tapi seiring banyaknya program-program yang seperti sekarang, misalnya seperti yang dilaksanakan Climate Innovation Acceleration ini, itu akhirnya membuka nih pemahaman orang-orang bahwa ternyata masalah-masalah yang seperti itu tuh ada solusinya dan usaha sosial ini bisa menjawab itu semua. Jadi kalau kita lihat masalah-masalah, saya rasa ini tergantung dari mindsetnya sih. Karena kalau kita lihat ya, kalau tidak ada masalah, mall sampah belum tentu ada. Kalau tidak ada masalah ataupun tidak ada tantangan, Rapo belum tentu ada gitu. Jadi ini adalah gimana kita bisa memaksimalkan dan mengubah masalah itu menjadi sebuah peluang yang positif buat kita semua. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Oke, thank you dari Mas Akmal. Itu tadi ada kata-kata mutiara ya, bagaimana mengubah masalah menjadi peluang. Itu perlu dicatat teman-teman, nih quotes of the day ya hari ini. Oke, ini next question ya Mas Akmal. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu apa itu prinsip 3R, karena hari ini kan temanya lingkungan ya. Teman-teman ada yang tahu apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle ya. Meskipun mungkin teman-teman nggak dari teknik lingkungan semua, aku harap ini udah cukup common lah ya di masyarakat gitu ya. Nah aku punya pertanyaan seputar ini Mas Akmal. Nah kita tahu ya bahwa ada prinsip 3R dan kalau aku baca sebenarnya yang lebih diutamakan itu kan adalah reduce-nya ya. Yes. Jadi kita reduce dulu, baru kalau udah nggak bisa lagi kita reuse, baru langkah terakhir adalah recycle. Recycle, gitu ya. Betul. Nah sebenarnya kan apa yang Rapo Indonesia lakukan adalah recycle-nya gitu Betul. ya. Tapi tentu kita tetap mendukung untuk orang-orang lebih berperilaku ramah lingkungan, salah satunya tidak menggunakan secara berlebihan gitu ya, misalnya kantong plastik dan sebagainya. Nah tapi mungkin kalau aku sendiri rasakan karena aku juga berkecimpung di dunia lingkungan, agak sulit nih Mas mengubah behavior masyarakat gitu ya untuk lebih ramah lingkungan. Nah kira-kira bagaimana pengalaman Mas Akmal melakukan behavior change agar tadi kan usaha sosial ya, agar orang-orang itu juga lebih ramah lingkungan seperti itu. Ya, ini sebenarnya gini, kalau kita lihat masalah pemahaman itu bukan hanya tanggung jawab Rapo, tanggung jawab Kala, tanggung jawab mall sampah ataupun mungkin dari Unhas sendiri, karena itu adalah tanggung jawab kita semua sebenarnya ya. Dan kalau masalah mengubah kebiasaan tentu itu akan sangat-sangat sulit. Tapi itu akan tidak mungkin ketika kesadaran itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Karena memang terkadang tuh contoh nih saya pribadi gitu kan sudah berupaya untuk mulai mengurangi penggunaan plastik misalnya. Tapi kadang orang-orang tuh di luar kita menormalkan hal-hal yang tidak ramah lingkungan. Contohnya ya menggunakan membeli produk-produk yang pakai kemasan sekali pakai itu adalah hal yang normal gitu. Jadi ketika kita yang sendiri berbeda, tentu kita yang dianggap aneh gitu ya nggak sih? Mungkin teman-teman pernah mengalami itu, kayak ngapain sih bawa tumbler berat-berat dari rumah gitu kan? Ya beli aja
air mineral gitu kan harganya Rp3.000, Rp2.000 ya udah lebih instan gitu. Cuman hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita pertahankan. Karena kalau kita tidak mempertahankan itu dan kita mengikuti hal-hal yang tidak sebenarnya, dari situlah sebenarnya kita kalah untuk melakukan sebuah kebaikan gitu. Karena memang kebaikan itu ya kalau tidak ada tantangannya ya itu setiap orang akan bisa melakukan. Makanya kebaikan itu agak sedikit berbeda gitu kan cara mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Sama halnya juga nih Kak Adi, banyak yang bilang gini, oh Rapo ini kan daur ulang nih dari sampah kantong plastik. Sekarang kan udah ada nih kebijakan dari pemerintah di mana tadi mungkin dari CEO ekosistem tadi udah beberapa toko dan itu tidak menggunakan kantong plastik lagi gitu kan. Terus bertanya ya untuk itu ngapain Rapo hadir gitu kan. Nah pasti Rapo hadir itu sebagai usaha sosial kita juga turut andil bukan hanya merecycle tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat. Kenapa kita berkolaborasi dengan perempuan, dengan masyarakat, karena kita juga mau meningkatkan pemahamannya mereka tentang lingkungan. Jadi jangan berpikir bahwa oh Rapo ini cuma daur ulang gitu kan. Kita juga melakukan edukasi bagaimana mereka mengelola sampah plastiknya mereka, bagaimana kebiasaannya mereka bisa berubah. Karena yang dilakukan di Rapo itu kita juga memberikan mereka kelas-kelas gitu di Rapo Indonesia tentang lingkungan, tentang financial literasi, tentang parenting dan segala macam. Jadi bukan berarti ketika Rapo hadir semuanya harus konsumtif nih. Kenapa? Karena ada Rapo kok yang daur ulang sampah kantong plastiknya, jadi kita nggak merasa berdosa gitu. Tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi yang dilakukan oleh Rapo adalah kita mendaur ulang sampah yang terpaksa harus digunakan. Karena toh kalaupun sekarang udah ada kebijakan nih untuk tidak ada kantong plastik di supermarket, tapi nyatanya kita masih bisa menemukan itu di pasar tradisional ataupun mungkin teman-teman kalau saya yang sering ke pasar biasanya beli jagung, jagungnya udah diplastikin. Padahal kita tidak meminta untuk itu diplastikin misalnya. Masih ada yang seperti itu dan itulah yang kita berupaya untuk ubah dan semuanya itu berbarengan. Jadi kita bukan hanya merecycle tapi juga melakukan edukasi bahwa kalau bisa dikurangi jangan deh. Kita nggak mau juga, Rapo juga nggak mau gitu. Dengan bangganya kita bilang bahwa ada ribuan sampah plastik yang kita bisa daur ulang tiap bulan. Karena kalau bisa Rapo nanti sudah tidak menghasilkan produk yang dari sampah kantong plastik lagi. Mungkin dengan namanya kita bisnis ya, pasti ada namanya kita inovasi. Bisa saja bukan lagi materialnya dari kantong plastik, tapi material alam yang kita mungkin budidayakan misalnya. Dan itulah bisnis, kita harus mampu menangkap peluang dan harus mampu berinovasi gitu. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Akmal. Jadi mindset yang benar gitu ya teman-teman. Jadi meskipun di luar sana banyak inovasi termasuk Rapo untuk merecycling, tapi bukan berarti teman-teman bisa acuh tak acuh untuk tidak mulai ya habit yang lebih ramah lingkungan, dan salah satu yang paling sederhana adalah reduce penggunaan sampah plastik seperti itu ya. Oke, ini luar biasa banget dari tadi ada akademisi dari 2 Ecopreneurs. Nah sekarang yang terakhir kita kembali lagi nih ke Mas Abror ya dari Kala. Nah tadi kan kita udah dengar ya bahwa posisi Mas kalian sebagai bisnis researcher ya dari Kala gitu. Jadi mungkin kalau aku ngebayangin sih kerjaannya tuh melakukan berbagai forecasting gitu ya. Bener ya seperti itu ya? Bener. Nah kalau dari perspektif Mas Kala sendiri gitu ya, yang kerjanya sehari-hari itu ngelihat masa depan lah gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara Mas Abror tuh ngelihat masa depan sektor lingkungan ini gitu ya? Apakah sektor ini tuh termasuk sektor yang seksi gitu ya, yang akan terus bertumbuh di masa depan atau seperti apa menurut Mas Kala? Oke, thank you Mas Adi. Jadi seperti ini, Kala tadi saya sampaikan bahwa sudah banyak industri di Kala yang memang erat kaitannya dengan green company. Ini singkat cerita ya. Dulu kan sebelum saya di Kala saya pernah berkantor di Senayan DPR RI. Nah pas pindah di Kala itu ada culture shock-nya Mas Adi. Yang pertama itu dulu itu saya masih ingat pas masuk Kala itu biasanya kita ngeprint kertas kan, ngeprint itu. Kalau di Kala itu kalau bisa 2 sisinya itu harus terpakai semua sebelum dibuang. Itu yang culture shock. Wah, ini hemat atau gimana nih? Gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal kecil yang harus dilakukan dan dampaknya itu akan kita rasakan nantinya. Terus yang kedua itu kan biasanya itu orang dengan mudahnya membawa plastik, botol plastik itu
Tapi dikala itu sudah ada kewajiban untuk membawa tumbler di setiap saat. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan di kantornya kita, di sini ada anak internnya kami dari Kampus Merdeka itu udah dapat itu. Oh ternyata kita memang harus bawa tumbler di mana saja. Walaupun berat sebenarnya, itu adalah small step-nya kita. Itu sampai-sampai orang kalau misalkan bawa plastik nih, di kala itu biasa disorakin atau apa. Saking Agak serem culture-nya ya. iya, saking culture-nya itu udah erat banget nih di kala jangan pakai plastik. Nah, sampai sama yang ini, sama kenapa kita dulu sebelum rapo sama kerja sama kala itu saya chat Mas Akmal nih, Mas Akmal kayaknya seru nih kalau misalkan rapo kerjasama dengan kala dan memang akan terwujud seperti itu. Jadi memang kalau dibilang tadi Mas Akmal juga bahwa kita melihat nih ke depan, kita melihat ke depan ini akan tumbuh beberapa usaha-usaha yang memang erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi teman-teman dari seluruh riset yang saya baca dari semua beberapa sumber yang terpercaya bahwa memang orang itu akan memilih produk karena ramah lingkungannya. Contoh salah satu hal kecil saya kalau dibilang ada nggak yang pakai motor listrik di sini angkat tangan? Kalau ada saya kasih hadiah. Ayo siapa teman-teman? Ada nggak? Nah, kalau teman-teman lihat saya itu sampai pakai motor listrik, Mas Adi. Motor listrik karena emang sepeduli itu saya dengan lingkungan. Jadi kalau teman-teman, ya ini nggak promosi ya. Jadi kala itu sudah ada brand yang memang peduli dengan lingkungan khususnya di motor listrik. Namanya United. Teman-teman kalau misalkan kenal brand sepeda United itu sudah ekspansi di motor listrik. Jadi kita ada di CPI dan beberapa showroom di Indonesia. Sudah ada 8 sampai showroom ada di Banten dan segala macamnya. Karena kenapa? Kita melihat itu, oh ternyata memang lingkungan itu akan merubah perilaku pemilihan produk dari masing-masing. Jadi teman-teman, adik-adik ini adalah peluang yang besar buat adik-adik. Cari ide-ide. Kalau dibilang sih sebenarnya kita kalau dibilang ide itu yang paling mahal di antara semuanya. Jadi kalau ada ide itu makanya biasanya kenapa kalau orang mencuri ide itu kayak sakit hati. Karena itu ide awal dari segalanya. Jadi ketika idenya teman-teman bisa kalian terapkan, bisa kalian tadi sudah dengan Mas Adi, Mas Akmal tadi saran-sarannya untuk membangun bisnis, saya yakin banyak sekali investor yang melek terhadap apa yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Jadi mulailah sekarang untuk memikirkan ide itu dan terima kasih untuk Climate Innovation Accelerasi yang memang betul-betul menyediakan wadah ini. Tadi dibilang Bu Halimah bahwa oh ada sih banyak kementerian yang memang mewadahi ini tetapi sangat sulit untuk didapat di tempat-tempat yang umum dan sangat banyak stepnya. Seperti itu. Kalau ini teman-teman sudah diberikan wadah. Tadi saya sudah ngobrol sama Mas Haikal ya. Bahwa kalau misalkan nanti siapapun nanti yang terpilih dari Makassar, coba kita akan coba kita tahu, kita gali, siapa tahu memang betul-betul berimpact untuk lingkungan khususnya di Makassar. Nanti coba teman-teman kita akan kita ajak discuss di lingkup kantornya kita seperti itu. Itu sih. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini udah spoiler ya. Jadi teman-teman bisa lebih semangat nih untuk berkompetisi karena sepertinya ada yang bakal ngundang nih kalau. Tambahan juga Mas Adi. Jadi kita tuh sebenarnya punya yayasan. Jadi yayasan kalau teman-teman bisa lihat websitenya kita, di kala itu punya banyak website Mas. Karena memang sudah banyak industri mulai dari otomotif, konstruksi, properti, sekolah dan segala macamnya dan di yayasan itu teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ada event atau apapun itu, program-program, kalian teman-teman bisa bantu untuk pendanaan di website tersebut. Jadi di situ ada healthy and environment. Jadi lingkungan yang memang teman-teman bisa lihat, oh ternyata memang kala akan bisa untuk kita ajak kerjasama dan kita open. Kami kala itu open kepada semua teman-teman entrepreneur atau ecopreneur dan juga startup. Kita open sekali lagi seperti itu Mas Adi. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Nah, tadi juga udah terjawab ya bahwa bahkan Mas Abror yang sebagai seorang researcher aja dari banyak sekali sumber tuh mengatakan bahwa orang-orang akan lebih
prefer untuk menggunakan produk ramah lingkungan di masa depan gitu ya. Jadi jangan takut-takut, pasti ada aja teman-teman pasar untuk produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Sama tadi juga ada quotes tambahan ya itu ya, segala sesuatu mulai dari ide. Jadi teman-teman mungkin sebelum daftar nanti setelah ini mulai mikir ide gitu ya, karena mumpung pendaftarannya juga masih terbuka gitu. Nah ini masih dari Mas Abror dulu. Tadi kan Mas secara general udah memaparkan ya bahwa secara umum di masa depan industri yang ramah lingkungan itu akan lebih disukai. Nah namun boleh gak kayak kasih beberapa insight, mungkin teman-teman sini masih bingung nih, aku kayaknya pengen buat usaha apa gitu ya. Mungkin boleh sebutin nggak beberapa industri yang menurut Mas Abel tuh seksi gitu di masa depan. Misalnya apakah itu waste management, apakah itu tentang karbon dan sebagainya gitu. Agar teman-teman juga mungkin lebih terbantu nih untuk mikirin ide. Ya, jadi sebenarnya kalau buat ide itu emang agak gimana ya, complicated sekali Mas Adi. Jadi kadang ide itu muncul, misalkan sorry ya kalau pas sholat mungkin, ide itu langsung biasa muncul. Atau pas teman-teman itu kalau di toilet, itu biasa sekali ide-ide muncul yang, tapi itu cemerlang. Seperti itu teman-teman. Jadi coba teman-teman, ini sih sebenarnya kita lagi bermasalah tadi, sempat ngobrol juga sama Mas Haikal bahwa limbah perkantoran, itu kan kita banyak sekali kantor di Kalani. Limbah perkantoran sebelum itu kita bisa kira-kira ada enggak teman-teman yang bisa keluarin ide dari limbah kantor itu sebelum sampai ke TPA itu ada step yang teman-teman bisa manfaatkan di situ. Banyak sekali limbah-limbah perkantoran dan itu bukan hanya kantor Kala, tapi beberapa kantor pasti punya limbah sampah atau limbah apapun itu yang memang limbah elektronik mungkin atau limbah apapun itu yang memang masih bisa dimanfaatkan sebelum ke TPA. Jadi mungkin teman-teman bisa ya adalah di situ kira-kira ide yang bisa muncul. Nah sebenarnya kalau dibilang mau sampah sama rapo, sebenarnya saya agak miris sih sebenarnya karena kalau masalah ada talk show seputar tentang climate atau lingkungan pasti yang narasumbernya itu kalau bukan Mas Adi ya Mas Akmal gitu. Kita mau lihat lagi nih dari teman-teman semua. Oh ternyata nanti ada dari kehutanan, dari apa yang bawa yang jadi narasumber. Sebenarnya begini teman-teman, kalau dibilang kita itu bagaimana sih manusia itu sebenarnya hadir ya karena untuk bermanfaat untuk orang lain. Walaupun dengan small hal yang kecil, tetapi ketika hal kecil itu dilakukan bareng, itulah tadi kenapa kita bilang bahwa dikala itu irit kertas, hemat kertas, nggak bisa pakai plastik sampai itu. Kalau dibilang itu kalau teman-teman biasanya ke rumah makan terus ada sisa makanannya. Itu kalau teman-teman bagaimana? Sisa makanannya diapakan? Dibuangkah atau dibungkuskah atau diapakan? Dibungkus, ada yang dibuang. Dan dibungkusnya itu pasti pakai plastik, limbah, ada limbah lagi. Tahu enggak? Kalau dibilang, kalau saya itu di dalam tas saya, ada satu tas saya yang bilang orang pasti bilang iri. Besarnya nih tasnya, karena di dalam tas saya itu ada tumbler 1, 2 tumbler, 1 untuk air putih, 1 untuk kopi. Terus di dalamnya itu ada goodie bag yang memang untuk belanja dan 1 lunchbox. Saya pasti bawa itu, karena memang seberapa teman-teman itu kita bilang mungkin teman-teman tidak merasa impactnya langsung saat ini. Itu tadi saya bilang lingkungan itu tidak berimpact untuk saat ini, tetapi untuk anak kita mungkin kelak, cucu kita mungkin kelak itu pasti akan merasakan itu. Dan sebenarnya sekarang ini kita sudah merasakan beberapa dampak nyatanya seperti itu. Jadi teman-teman semangat, di sini sudah ada wadahnya, apalagi yang ditunggu seperti itu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan tadi ya ditunggu, intinya dalam beberapa tahun ke depan jangan Mas Adi lagi, tetap ya, maksudnya Mas Adi ya, terus Mas Akmal ya, tapi teman-teman yang lain juga harus partisipasi dong ya untuk meramaikan dunia Ecopreneurs ini. Dan pasti akan banyak pihak yang ngebantu, dari akademisi, dari korporasi itu pasti juga akan banyak ngebantu. Nah sebenarnya aku tuh masih pengen ngobrol sama teman-teman semua di depan sini, tapi kebetulan karena waktu kita sangat terbatas dan mungkin teman-teman juga nanti setelah ini juga masih pengen berburu takjil ya, jadi kita kayaknya belum bisa extend untuk nanya-nanya lagi, tapi kita di sini akan kasih kesempatan untuk 1 sampai 2 penanya yang ingin bertanya ke para pembicara hebat di depan sini gitu ya. Jadi silakan teman-teman, nanti turunin dulu ya, nanti setelah aku kasih aba-aba angkat tangannya, yang paling cepat nanti sebutkan nama, asal,
pertanyaan dan untuk siapa gitu ya. Diturunin dulu ya biar fair. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Silakan Mas yang baju hitam, ada yang bisa kasih mic? Oke, tadi formatnya ingat ya, nama, asal, pertanyaan dan untuk siapa pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Izin untuk moderator, apakah boleh saya menanyakan pertanyaan untuk masing-masing pemateri? Oke, boleh. Oke, pertanyaan yang pertama kepada Ibu Siti Halimah, ini kan mengenai biodiversity. Sementara di UNHAS itu sudah ada UKM startup. Jadi mungkin bagaimana kerjasama dari LPPM sendiri untuk kemudian menjadikan startup itu mengenai ekopreneur ini dimasukkan dalam startup itu sendiri, Bu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua kepada Mas Adi, itu kemarin sempat ketemu juga di Fakultas MIPA dan saya suka dengan penjelasannya bahwa dari masalah kita menciptakan peluang, dari peluang kita menciptakan suatu bisnis, dan itu adalah suatu kebergaan tersendiri. Dan bahkan dari pemulung kita dapat menciptakan penyerahan sampah hingga 80%, dan bahkan kemarin di UGM saya sempat mengikuti pertukaran mahasiswa bahwa sebanyak 68% itu dari pemulung kita dapat menanggulangi sampah gitu. Jadi saya ingin melihat bagaimana mindset permasalahan mindset sebenarnya yang dialami oleh generasi muda, kemudian mindset seperti apa yang sebenarnya harus dibangun agar kita lebih fokus kepada ekopreneur ini. Nah, itu untuk pertanyaan kepada Mas Adi. Kemudian pertanyaan kepada Mas Kak Akmal, ini terkait mengenai itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa Mas Akmal ini dari jurnalis kemudian pindah ke sosiopreneur, kemudian akhirnya pindah ke ekopreneur. Nah, saya ingin penasaran semenjanjikan apa sih ekopreneur ini sehingga perpindahan itu dilakukan oleh Mas Akmal. Kemudian sebenarnya saya juga ingin merasakan bagaimana sih produk dari Mas Akmal itu sendiri, apakah memang benar ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir kepada Kak Abram. Jadi tadi sudah dijelaskan berbagai hal tentang bagaimana kala itu menjaga lingkungan, green, mulai dari MIPA, kemudian kertas dan berbagai banyak hal lainnya. Namun kita harus perlu skeptis gitu Kak. Bagaimana kemudian ada sebuah perusahaan yang menjanjikan bahwa perusahaan ini green, tapi dia juga menghasilkan polusi yang begitu besar. Jadi hal ini mungkin saya tanyakan, apakah benar bahwa kala ini memang menjaga green, tapi di samping itu juga tidak menghasilkan polusi yang sangat besar gitu Mas. Jadi ini mungkin bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang nanya namanya? Awaluddin Kak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Awaluddin. Ini benar-benar komprehensif banget, serasa ditanya dosen penguji ya. Oke, mungkin boleh langsung dijawab satu persatu sesuai urutan tadi. Silakan ke Bu Halimah dulu. Ya, wah, makasih banyak ini Awaluddin. Sejarah ya. Ya, jadi saya ditantang ini UKM startupnya. Jadi kalau startup mungkin yang jika adik-adik ada yang mau, itu sebenarnya saya sudah pernah berapa kali ya menawarkan ke mahasiswa. Tadi mungkin saya malah menawarkan ke Rapo, malah saya bilang nanti berikutnya kita, bagi kami biasanya ada tukar-menukar merchandise atau memberikan kalau tamu datang, itu tamu-tamu dari luar negeri itu lebih suka kalau memang kerajinan-kerajinan atau khas dari mahasiswa atau memang produk-produk lokal. Nah, kemarin kami pernah berpikir ekoprint itu sebenarnya sudah sangat biasa ya. Bahkan mahasiswa bahkan sudah ada yang melakukan. Tetapi kenapa itu tidak dibuat secara massal dan dibuat kualitasnya lebih baik sehingga itu bisa ditawarkan bahkan ke jangankan ke Puslitbang saya. Di UNHAS sendiri itu sudah punya inkubator. Itu di bawah STP. Jadi kalau mau produk-produk mahasiswa yang membutuhkan memang butuh pendampingan itu juga bisa. Nah, jadi kalau misalnya nih Awaluddin mau, kalau bidang saya ke arah biodiversity, misalnya ke ekoprint, silahkan menawarkan ke saya, itu nanti kita akan jadikan souvenir buat tamu-tamu yang akan datang berkunjung ke LP2M. Dan biasanya juga LP2M itu akan lebih senang kalau memang produknya ramah lingkungan, daripada kami harus keluar mencari yang harus dibuat lagi. Memang yang namanya produk ramah lingkungan biasanya ini Mas
Akmal lebih pengalaman ya, biasanya membuatnya juga lebih lama karena biasanya teknik teknis pembuatannya juga lebih harus dibuat hati-hati, teliti, tapi itu adalah tantangan. Jadi mahasiswa-mahasiswa kenapa tidak membuat itu dan menawarkan. Jadi contoh kalian pada saat sampai sekarang kan hampir semua kegiatan memerlukan pendanaan. Jadi model pencarian dananya kenapa tidak melalui kreativitas-kreativitas seperti itu. Pembuatan dari limbah-limbah kayu yang dijadikan pembatas buku itu teman-teman kemarin dari mahasiswa dari UPM dari Malaysia itu memberikan souvenir ke dosen-dosen yang berkunjung itu dari souvenir limbah kayu gitu. Apalagi kan kalau kayak kita Unhas sudah digelari hutan kota itu adalah amanah juga, sehingga kenapa tidak kita mencoba melihat limbah-limbah kayu itu bisa digunakan seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya berikan dan silahkan datang ke LP2M ya, awal saya tunggu. Terima kasih. Itu awas ditunggu ya Waludin ya. Intinya udah dari Unhas sendiri menyediakan, tinggal dari mahasiswa ketika udah punya ide langsung datang aja ya ke dosen-dosen terkait, dan kita juga masih punya banyak platform lain ya, salah satunya Cia juga. Jadi kalau misal Waludin juga punya ide silakan daftar ke website kita gitu ya. Oke, itu tadi untuk Bu Halimah. Silakan Mas Adi untuk yang pertanyaan dari orang yang sama. Terima kasih Awaludin atas pertanyaannya. Jadi terkait mindset ya. Oke, mungkin saya akan meminta teman-teman untuk melihat dari sudut pandang yang orang mungkin biasa lupakan ya, atau belum sampai ke sana. Jadi di dalam industri ini, industri kita biasanya sebutnya climate tech atau green tech, green technology, itu ada satu hal yang teman-teman perlu pahami bahwa kita lagi berada di era transisi ya. Jadi saya mau meminta teman-teman untuk mindsetnya itu melihat bahwa kita sedang berada di era transisi ya. Kenapa era transisi? Jadi dulu kita mengenal era industri 4.0 ya, dan kita mengetahui bahwa seluruh aspek kehidupan itu bertransformasi ke era digital ya, yang semuanya terkoneksi melalui digital, otomatisasi melalui internet, dan merubah segala aspek kehidupan termasuk industri dan bagaimana cara kita terkoneksi atau beraktivitas, dan seluruh industri berubah ya. Jadi lahirlah sebuah bisnis yang disebut dengan startup ya, dan merevolusi seluruh cara orang memasarkan produk atau jasa ya. Lahirlah Gojek, lahirlah Tokopedia, lahirlah e-commerce. Semuanya berubah ya. Dan saat ini kita lagi-lagi berada di era transisi itu ya. Dan kita berada di era menurut saya ada dua transisi yang fundamental. Yang pertama transisi ke dunia yang lebih berkelanjutan, ke sustainability ya. Secara garis besar transformasi atau transisi ke dunia yang lebih hijau itu ada dua, transisi ke energi bersih dan transisi ke dunia tanpa limbah ya, atau circular economy. Makanya tadi nilai ekonominya sangat besar. Kenapa potensinya sangat besar? Karena seluruh aktivitas ekonomi ini yang menghasilkan sampah itu akan bertransformasi ke sana ya, untuk menciptakan nol limbah atau circular economy. Samalah seperti sekarang. Semua motor, semua kendaraan menggunakan bahan bakar ya, dan itu akan bertransformasi ke energi yang bersih ya. Itu transformasi menuju ke sana ya. Sehingga segala aspek kehidupan akan ke sana ya. Yang saya mau sampaikan bahwa kita berada di era transformasi, sehingga teman-teman harus melihat bahwa transformasi ke sustainability itu peluangnya sangat besar dan akan merubah seluruh aspek kehidupan, termasuk dengan bagaimana orang menawarkan produknya ya. Dulu ada taksi menjadi taksi online, ada makanan, ada GoFood. Sekarang era transisi sustainability juga seperti itu. Semuanya akan bertransformasi menawarkan produk yang berkelanjutan. Ada motor listrik, ada mobil listrik, ada barang-barang yang serba listrik dan ramah lingkungan dan seterusnya ya. Dan yang kedua adalah transformasi AI atau kecerdasan buatan. Jadi semua teknologi dan cara
kita berkehidupan akan bertransformasi ke sana. Kita pakai ChatGPT sekarang, ada banyak sekali tools AI, dan teman-teman perlu tahu bahwa ChatGPT itu bukan yang teman-teman pakai saja di internet atau di aplikasi, tapi ChatGPT itu adalah sebuah API atau software yang saya bisa beli itu sebagai perusahaan ya. Saya bisa beli API-nya ChatGPT, kemudian saya pasang di aplikasi mall sampah kalau saya mau ya, atau kalau saya butuh ya misalnya. Atau misalnya Kala menyediakan sebuah solusi transportasi, membeli API ChatGPT, memasang di sistem Kala dan seterusnya. Jadi itu akan merevolusi keseluruhan industri ya. Jadi teman-teman harus sadar, teman-teman ada di era transisi. Dan kalau teman-teman sadar ada di era transisi, teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk Mas Adi ya, langsung aja teman-teman karena waktu kita tidak terlalu banyak, langsung ya. Mas Akmal ya. Oke, kalau dari saya apa peluangnya gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat sekarang ini masih berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa semuanya transisi ke green economy ya. Dan kalau kita lihat sekarang Rapo itu kita bisa berkembang cukup positif karena kita mengusung konsep sustainability juga. Di mana sekarang banyak sekali program-program yang ingin menginvestasikan baik itu dalam bentuk hibah ataupun program ataupun hal-hal lainnya itu ke usaha-usaha yang punya nilai-nilai sosial dan juga lingkungan. Makanya kita beberapa kali dapat hibah dari WWF, juga dari United Nations Environment Program (UNEP), dan bisa dikatakan total hibah yang kita dapatkan 1 tahun terakhir itu lebih dari 1 miliar. Jadi itu cukup potensial. Jadi yang baru mau memulai, karena Rapo juga stage-nya sekarang juga bisa dikatakan baru tahap-tahap awal, dan ini sangat potensial untuk teman-teman jalankan. Begitupun dengan investment. Kita Rapo dari awal kita membangun itu modalnya nggak besar gitu. Saya modal pribadi mungkin kurang dari 10 juta rupiah untuk membangun ini. Dan sekarang ada beberapa investor yang mau sekali untuk invest di Rapo karena memang mereka atau sekarang itu banyak banget green investor gitu kan, yang mereka tuh pengen menginvest kepada bisnis-bisnis yang ramah lingkungan, kembali lagi gitu ke ramah lingkungan. Seperti yang approach ke kita misalnya nih, ini sekadar sharing aja ya, dan mungkin juga peluang buat teman-teman Spill Venture, terus juga ada dari Bali Investment, itu benar-benar meng-approach Rapo bagaimana mereka bisa invest ke kita gitu. Cuman ini kembali lagi bahwa bukan berarti investasi itu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan atau diterima oleh sebuah startup, tapi kita harus lihat dulu nih apakah kita siap atau tidak, karena jangan sampai investasi itu malah membuat value-nya kita yang awalnya mungkin concern terhadap beberapa isu akhirnya tidak sejalan lagi gitu. Karena aku percaya nih bahwa 1 rupiah dari konsumen itu jauh lebih berharga dari 1 miliar dari investor, karena kita bisa bertumbuh, disitulah kita bisa terus berkelanjutan dan menghasilkan bisnis yang lebih berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Yang mau memulai, ayo dari sekarang Rapo siap menjadi mentor. Mungkin Mall Sampah dan teman-teman yang lain juga siap di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Akmal. Langsung ke Mas Abrar sebagai penutup. Mungkin singkat aja ya. Awal ini pertanyaannya sangat ini ya, karena kalau dibilang oh kita jual mobil nih, kita ada pasti polusinya. Tapi coba deh Akmal dan teman-teman yang lain bisa berkaca dari helikopter gitu. Berkaca dari helikopter, kita itu punya ranah bisnis yang sangat besar. Makanya kenapa kita mau bagaimana ya? Kita mau melihat itu bisa terbayarkan lagi dengan apa yang itu sebenarnya bukan maunya kita sebenarnya. Nah, makanya kalau awal jalan-jalan di kantornya kita, di kantor bengkelnya Toyota aja deh. Bengkelnya Toyota. Akmal awal pasti bilang, "Oh, ini bukan bengkel Toyota nih." Karena dilihat kalau teman-teman bisa lihat mulai dari kebersihannya, limbahnya saja itu sudah ada sistem untuk bagaimana bisa limbah itu tidak merusak lingkungan. Nah, dengan beberapa inovasi lagi, tadi sempat disinggung bahwa adanya transformasi. Lihat saja teman-teman, akan tahu enggak market mobil atau market mobil terbesar di dunia itu dari mobil listrik. Ada 1 brand, tidak usah saya sebutkan. Jadi dari situ saja kita bisa berkaca, oh ternyata memang ya orang semua sudah peduli dengan lingkungan.
Makanya itu kita dari Kala itu step by step dan juga beberapa, tadi sudah sempat saya mau sounding tapi lupa. Jadi dari beberapa kantornya kita itu sudah ada beberapa titik yang akan menggunakan solar panel nantinya. Jadi salah satu hal yang kita lakukan itu seperti itu. Jadi semoga saja apa yang kami lakukan itu bisa berimpact yang luar biasa untuk teman-teman semua. Semoga saja sih teman-teman bisa terbantukan dengan apa yang telah Kala berikan buat teman-teman semua. Itu sih, Mas Adi. Thank you. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Abror. Dan sebenarnya masih ingin ngobrol lagi ya dan pengen nerima pertanyaan, tapi terima kasih awalnya udah mewakili 4 pertanyaan sekaligus ya. Jadi kita udah lumayan banyak pertanyaan yang ditanyakan. Nah, untuk menutup sesi talk show ini, aku nggak akan nanya closing statement karena kayak bakal panjang. Aku cuma pengen nanya 3 kata nih. Jadi 3 kata apa? 1, kata pertama adalah perasaan para speaker hari ini, gitu ya. Yang kedua adalah apa pesan untuk para mahasiswa. Yang ketiga adalah pesan untuk Indonesia. Jadi contoh ya, misalnya perasaan hari ini luar biasa. Kemudian pesan untuk mahasiswa semangat, pesan untuk Indonesia maju. Jadi langsung ya 3 kata disebutkan sekaligus untuk 3 hal tadi ya. Misalnya kalau saya luar biasa, semangat, maju gitu. Nah, ini berurutan dari mungkin Mas Akmal sampai Mas Abror ya. Silakan. 3 kata yang mau kali perasaan, pesan untuk para mahasiswa dan pesan untuk Indonesia. Silakan. Dari Mas Akmal dulu, berurutan. Kalau aku membara, kreatif, bisa. Oke. Ya, kalau dari saya awesome, kolaboratif, maju. Oh ya? Oh ya. Ya, untuk saya inspiring, dan untuk mahasiswa semangat, dan untuk negeri kita hope. Oke. Ada harapan. Yang terakhir dari Mas Abror. Kalau saya sih optimis. 1, semangat. 2, terus yang ketiga cuan. Oke. Iya nggak sih? Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk semua speakers di depan. Oke, demikian teman-teman talk show hari ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya Ekropreneur. Kita masih punya roadshow di Bandung, jadi silakan teman-teman misalnya belum puas ya sesi hari ini nonton online gitu ya. Dan juga teman-teman yang punya ide luar biasa, silakan langsung daftar ke Climate Innovation Acceleration di websitenya Ekosistem. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada hadiah dari Mas Akmal ke Awaludin. Silakan sebagai penanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi? Baik, kepada Bapak Ibu dan moderator serta speakers untuk tetap berada di panggung karena kita akan abadikan momen ini. Silakan untuk tim dokumentasi untuk mempersiapkan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Adi serta para speakers. Terima kasih yang telah banyak membahas tentang tantangan iklim di Indonesia saat ini dan inisiasi serta inovasi anak muda sebagai ekopreneurs untuk mengatasi masalah lingkungan serta kolaborasi strategis yang berkelanjutan untuk program Climate Innovation Acceleration 2024. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Aduh, nggak terasa nih.
akhirnya kita udah berada di penghujung acara. Jadi sebelum nutup ini ada pemenang Instastory Challenge ya. Tapi sebelumnya aku mau nutup dulu ini. Jadi karena kita berada di penghujung acara Roadshow Climate Innovation Acceleration 2024 di Makassar, dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada para tamu undangan yang telah jadi bagian dari awal perjalanan program akselerasi inovasi iklim untuk Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada HSBC Indonesia dan Generation Indonesia sebagai akselerator, Wali Kota Makassar, LPPM Universitas Hasanuddin, serta berbagai mitra kampus dan mitra komunitas Makassar lainnya yang ikut membersamai acara pada hari ini. Terima kasih juga buat para lokal ecopreneurs yang sudah hadir pada acara hari ini, yaitu Mal Sampah, Kala, dan Rapo Indonesia. Tak lupa kami ingatkan untuk dapat berkunjung di Instagram @ekosistem dan situs ekosistem di www.ekosistem.com untuk melihat liminasa dan informasi lebih lanjut mengenai Climate Innovation Acceleration. Selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu, penyerahan hadiah, Climate Quiz, dan Instastory. Di sini saya udah memegang 5 pemenang. Kira-kira orangnya ada ya? Yang pertama, by.tians. Ada nggak orangnya sini? Oh ya. Yang kedua, Evan Linting 16. Bener, orang dalam. Yang ketiga, Paupi atau Pramestri. Ada nggak? Oh ya. Yang keduanya lagi bagaimana Kak? Ada tambahan lagi nih, sebenarnya 3. Tapi karena masih banyak merchandise-nya, jadi kita bagikan lagi untuk 2 orang. Jadi yang keempat itu Islah Majid. Oh ya ada. Yang terakhir Ihsan.san. Ada nggak? Oh sampingan ya? Ya udah. Selamat untuk para 5 pemenang Instagram Instastory-nya. Tapi nanti untuk tidak meninggalkan acara ya, karena hadiahnya akan dibagikan di belakang panggung. Oke? Kalau pulang nanti nggak dapet. Tanggung resiko. Jadi selanjutnya, ayah foto bersama deh, sambil selfie. Tapi nanti setelah foto bersama dan selfie bersama, kita buat video bareng-bareng. Nah kalau aku bilang, Climate Innovation Acceleration, kalian harus bilang, percaya Ecopreneur. Bisa simulasi dulu nggak? Oke. Mulai ya. Climate Innovation Acceleration. Udah bisa. Jadi untuk para tim dokumentasi kami persilahkan. Kita akan foto bersama dulu. Jadi untuk para peserta dipersilahkan untuk berdiri. Nanti 2 kali, jadi Climate Innovation percaya kepada ntar video lagi. Tapi ini selfie dulu. Untuk sekarang kita foto bersama dan selfie dulu ya. Siapkan gaya terbaiknya, walaupun ada yang nggak masuk mukanya. Selfie dulu guys. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita foto bersama.
Baik teman-teman, jangan pada pulang dulu ya, nanti ada buka puasa bersamanya. Nanti nggak dapet gimana? Ayo, rugi dong. Jadi kita buat video dulu, nanti kita keluar yang tertib untuk ambil makanannya. Terus kita buka puasa bersama. Oke, jangan bubar dulu, masuk barisan, masuk barisan. Saya masuk lagi, masuk. Jadi untuk video percaya ekopreneur ada gayanya ya. Tunggu dulu, percaya. Kalau aku bilang Climate Innovation Acceleration, percaya ekopreneur, gitu ya. Oke? Oke. Ready? Climate Innovation Acceleration. Percaya. Baik, terima kasih untuk para peserta yang telah meluangkan waktunya. Saya Rosma Clara Ainun Risaldi dari Rekayasa Kehutanan, pamit undur diri. Jadi bagi para peserta untuk keluar dengan tertib untuk mengambil makanan di luar ya. Jangan berebut. Makannya bagaimana? Bisa masing-masing. Jadi untuk para pemenang Instastory Challenge, untuk merapat ke panggung kita akan membagikan hadiahnya. Jangan langsung pulang ya, nanti nggak dapet, nangis.